Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua, Amang Inang, Itolae, yang hadir di sini. Mungkin kan kalau orang Batak kan nggak semua salam kan, jadi aku bilang juga lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kan? Waalaikumsalam. Yang Batak itu belum tentu Kristen kan, jadi warisan kalau nanti tolong dikoreksi. Hukum warisan ini kan bukan hanya untuk Kristen gitu. Mungkin nanti tolong dikoreksi oleh Amang Monang Naipospos gitu. Ya, jadi pencerahan lah gitu ya. Jadi selamat bergabung semuanya di acara Batak Diaspora Marnonang seri ke-9. Makin lama makin seru. Ini seperti kata Laeben tadi, acara hukum warisan Batak Toba ini ngeri-ngeri sedap. jadi ya kita lihatlah nanti, tapi kita tujuannya bagaimana supaya keluarga itu sejahtera, tidak ada friksi-friksi gitu loh. Jadi kita dengar sama yang ahlinya, jadi kita berdiskusi. Jadi nanti di forum ini tujuannya bagaimana mencari jalan tengah, jadi supaya semua sama-sama gembira gitu kan. Nah, tapi tetap mengikuti koridor-koridor adat Batak gitu, saya kira. Nah, jadi itulah mungkin aku coba tolong share. Jadi ya, jadi acara Batak Diaspora Marnonang kali ini adalah yang ke-9 ya. Jadi yang ke-9. Jadi tujuan kita adalah Batak Diaspora Marnonang itu adalah memelihara dan mempertahankan identitas serta adat budaya Batak di berbagai komunitas Batak Diaspora. Jadi untuk informasi, bersama Amang Pendeta Jonet Pak Pahan juga sudah dibuat grup. Tujuan kita kan utamanya bukan hanya untuk kita yang perlu juga kita sebarkan ini untuk milenial Batak. Jadi sudah dibuat Batak Diaspora Marnonang versi milenial. Jadi nanti kita minta masukan-masukan. Jadi sudah banyak yang ikut. Nanti diaspora milenial ini ada yang nggak bisa, seperti aku nggak lancar berbahasa Batak, marpasir-pasir, dan bahkan ada yang nggak bisa bahasa Indonesia. Hanya bisa mungkin bahasa Inggris atau mungkin bahasa Spanyol. Nah, itulah keindahannya. Jadi untuk informasi sudah di-create itu grup Diaspora Batak Marnonang versi milenial. Nanti kita akan tunggu acara seperti ini untuk milenial. Ya. Jadi hari ini kita akan mendengarkan warisan Batak Toba, terus relevansi dan prospek penerapannya di masa kini. Nah, subtopiknya ngeri-ngeri sedap. Gitu. Jadi hari ini kita dapat kesempatan yang baik dari Amang Insinyur Monang Naipospos yang berada di Laguboti, walaupun background-nya virtual background-nya ada kayak apartemen di Jakarta apa di kota gitu. Tadi aku kaget ternyata di Laguboti. Waduh, enak sambil makan ikan asin yang dibakar. Enak sekali. Jadi nanti dibuka oleh Amang Profesor Bostang Dajagugu ya. Beginilah kira-kira agendanya hari ini. Nah, pembukaan oleh aku sendiri, moderator yaitu Haposan Situmorang yang sudah 16 tahun tinggal dengan keluarga di Oman. Dohot Tolu Dana, ada Boru, Mulitu, ala Inggris, keturunan Filipina, tinggal di Inggris. Nah, 2 anak Boru dengan Bawa sekolah tinggal di Jerman. Ya. Jadi aku mengalap dokter Sondang Boru Samusir, spesialis psikiatri. Jadi Boru ini Amang Nami
Dr. Marula Samosir di Medan. Jadi yang ketiga adalah yang kedua doa pembukaan. Acara ketiga nanti akan aku bacakan biografi Amang Profesor Dr. Bostang Raja Guguk. Kemudian pengantar seri ini oleh Amang Profesor Dr. Bostang Raja Guguk. Kemudian dilanjutkan dengan membaca biografi. Aku bacakan nanti biografi Amang Insinyur Monang Nai Pospos. Kemudian lanjut dengan pemaparan. Kemudian nanti ada diskusi. Ya, ada diskusi ya. Diskusi tanya jawab ya. Nah, nanti ada acara seru nih seperti selama ini. Nanti kita akan ada kuis yang berhadiah. Kuis berhadiah ya. Lumayan. Berapa lah Ben? Sekali kalau jawaban yang benar lah Ben, dapat berapa? Uang kopi lah 100.000 Leku. Nah, untuk malam Minggu. Malam Minggu. Jadi ya tema yang akan ditanyakan nanti sekitar apa yang diterangkan oleh Amang Profesor Raja Guguk dengan Amang Insinyur Monang Nai Pospos. Jadi itu nanti yang akan ditanyakan. Jadi mari kita simak bersama-sama. Itu tujuannya untuk seru. Walaupun nggak banyak, tapi kan seru juga nanti, seperti biasanya selama ini. Kemudian nanti terakhirnya adalah closing statement oleh Amang Monang Nai Pospos dan Amang Profesor Bostang. Kemudian doa penutup dan selesai. Jadi mari kita mulai acara kedua, yaitu pembukaan oleh Amang Pendeta Jonet Pakpahan. Silakan Amang. Oke, terima kasih Amang Guru. Ya, saya akan membuka doa dengan ajaran agama Kristen. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu dan anugerah-Mu. Kami boleh memberikan waktu dan juga perhatian khusus untuk Habatahun, untuk melestarikan budaya kami, budaya Batak, untuk bisa kami semakin sadar dan semakin mengerti, sehingga keturunan kami pun bisa kami ajarkan, dan terwujudlah Tuhan ketertiban, terwujudlah Tuhan damai. Khususnya Tuhan di hari ini kami akan bicara tentang warisan dalam perkawinan adat Batak. Ini adalah sesuatu yang salah satu menjadi prinsip di keluarga Batak, sehingga Tuhan kami berharap melalui Zoom ini semakin banyak orang mengerti, terkhusus semakin banyak orang terbuka pikirannya, bahkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan dan respon, biarlah semua berjalan dengan baik di dalam dasar kasih Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, moderator, Amang Guru Aposan, Setumorang bisa memimpin jalannya acara dengan baik. Demikian juga Amang Insinyur Monang Nai Pospos bisa menyampaikan materi dengan baik, dan Amang Guru Profesor Bostang Raja Guguk. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Dan kami percaya hingga akhir acara ini, kehadiran Tuhan dalam hati dan pikiran kami bisa kami rasakan, dan kami bisa mendapat hikmat, kebijaksanaan melalui Zoom ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Maliata Amang Pendeta Jonet Pakpahan. Jadi sebelum Amang Profesor Dr. Bostang Raja Guguk menyampaikan pendahuluan, mohon izin aku mau share biodata Amang ini. Mungkin biasanya Amang tiap bulan akan presentasi, tapi mungkin ada yang belum tahu. Yang sebenarnya sebagai pelindung atau penggerak acara Batak Diaspora Marnonang ini adalah yang selalu memberi semangat adalah Amang Profesor Bostang Raja Guguk.
Jadi sudah kelihatan memang ininya, baik, share-nya. Udah, Mang, udah. Udah ya, oke. Jadi Udah, Le. Amang Profesor Dr. Bostang Rajo Guguk lahir di Sorang di Pakat Jonok Parilitan. Jadi Betul. Jonok do itu Kampung Opung, Desa Sionomudon Sibulbulon. Jadi tanggal 12 Januari tahun 1946. Panjang umur Amang ya, biar tetap bisa membimbing kami. Ya. Mau lihat itu lah, mau lihat itu lah. Jadi ya. Jadi di Bonapasogit, ima di Pulau Sibandang, Muara. Inang Pangit Tubuh, Inang Pinasangapan, Boru Lumban Toruan. Personduk Bolon, ima Inang Paulina Boru Manik. Peparan, opat dana, 2 bawa, 2 boru, puji Tuhan, sudah nungahot ripe. Sudah dikaruniakan Tuhan, walu pahopu. Pahopu. Udah 9. Umur 3 mamang 9 amang umur 3 Udah 9 baru udah lahir 9. lah ya. Bulan yang lalu Waduh. baru lahir. Jadi yang paling besar 14 tahun, kelas 3 SMP. Waduh. Ya. Waduh, puji Tuhan amang. Mudah-mudahan kami bisa Mau lihat ngikut ya. seperti ini. Ya. Mau lihat ya lah. Jadi riwayat pendidikan yang malah amang, riwayat pendidikan, inilah contoh. Kalau dilihat ini tahun 63 aku baru lahir, Amang ini sudah lulus SMA. Jadi dan langsung 5 tahun kemudian berangkat ya. Jadi SR Sekolah Rakyat SMP dan SMA di Siborong-Borong di kota Obus-Obus. Ya, jadi Jonok di kampung Inokku, Ima di Tong Nihuta. Di Tong Nihuta Sitapean ya. Tikos lah. Jadi Amang ini mendapatkan gelar yang sangat kita appreciate, yaitu Bachelor of Agriculture Science. Itu Mang ya? Ya. Agriculture Betul. Science ya. Dan juga lanjut ke Master Agriculture Science dari University of Queensland, Australia. Dari tahun 68 sampai 75. Kemudian mendapatkan Profesor PhD Doktor dari University of Western Australia, Perth ya Mang ya, tahun 80. Ya. Nah, Amang pensiun dari guru besar Ilmu Kimia Tanah, Fakultas Pertanian UGM. Jadi tadi aku sudah diskusi sama Amang ini, untuk memajukan desa-desa di Sumatera Utara, kita perlu ini ahli kimia tanah. Ya. Siap lah. Jadi Pangulaun Amang Raja Guguk di Punguan di Yogyakarta, Ima Ketua Punguan Toga Aritonang beberapa periode. Kemudian Raja Parhata Toga Aritonang. Jadi kemudian Ketua Parsadaan Bonapasogit Parbopas tahun 2000 saat tahun 2000 tolu. Tempat tinggal sehari Ima di Perth, Australia, Ima di Western Australia. Kegiatan Habata Konsaunari Ima sebagai penasehat Punguan Bonapasogit Perth dan juga sebagai penggerak pelindung semualah itu ya dari Batak diaspora Manolang. Jadi ini Amang Inang itu lae, silakan Amang kasih pendahuluan untuk acara ini Amang. Mau lihat ya Bang dah? Ya, mau lihat ya di like-ku Insinyur Haposan Situmorang. Macam dau yang anda sida di Muscat dah lah itu. Olam. Muscat Oman di Timur Tengah. Jadi mulusian person urasa penerbangan olor ira itu manang gue lujom tu sia teh. Tu Dubai ya. Oleh ate lah di pendahuluan nang pinatupan nila nakin. Jadi perjolo horas ma di tasalu horas. Mau lihat ma di Tuhan di Paluas dope hita merpungu di bagasan Obason di Tikinaleheton di bagasan Haipason tangalani gugota alani basa-basa ni Tuhatta pardingga basa ido buihita marpungu muse di partukuata na marsangapon ima Batak diaspora Marnonang
Jadi Batak Diaspora Marnonangon ima kegiatan Marnonang tiap bulan na pinatupan ni Batak Diaspora Forum. Jadi molo WhatsApp grup ta Batak Diaspora Forum magwarna kadongan na yang join bui ma ala terus tu diskusi di si molo dunga selesai tadi Batak Diaspora Marnonang di terus tu dope muse akapakatayon pembahasan di Batak Diaspora Forum. Jadi songona ni singgung ni lain nakin lai insinyur Haposan Situmorang nakin adong muse tapatupa ima Batak Nauposo Marnonang. Jadi ido guarna sebetulnya Batak Nauposo Marnonang. Jadi ngadong WhatsApp grup nasida berdasarkan pemikiran manang pengamatan bahwa sana torop aka naposota ima tadok majo terutama generasi milenial satu nauposo ya generasi milenial na merasa nasida kurang mungkin bekal nasida teringot tua batako jadi kurang barani nasida tampil di forum tasonon Batak Diaspora Marnonang misalnya lau mengajukan pertanyaan mengalian pendapat ala merasa nasida mungkin di forum tahun gudang akan dua-dua naung macai mora di pengatusion dohot pengalaman taringot tua batakon ido pengamatannya kadongan jadi alani tapatupa mamuse imanani gerakon ni tulang pendeta jone di Pakpahado tak kadongan nasa generasi nasida ima Batak Nauposo Marnonang jadi nungadong grup weana jadi akadong ngata Nauposo na yang join bui medisi jadi disi lapatana nasida nama berdiskusi aka dong ngata Nauposo generasi Nauposo asa bui nasida secara terbuka mengalian aka pendapat dohotak kritik taringotu abatakonon alana hira adong pengamatannya kan itu dua bahwa sana nasida agak alergi tu habatako terutama tu keperadaton misalnya adat pernikahan alani bertele-tele terlalu pemborosan dan sebagainya jadi asa bebas nasida berdiskusi di sini dong di pikiran nasida jala saran nasida taringotu habatakonon jadi ima jo nakin na perdulu napa dua hon judul ni Parnonangota di Bagasa Boronginon Mati suara, Mang. Ya, hilang suara. Lagi kehilangan sinyal mungkin. Iya, mungkin. Mungkin masuk dulu ya. Ya. Mungkin bisa sedikit sambil menunggu Amang kalau boleh Amang Pendeta Jonet lanjutkan yang dikatakan oleh Amang Profesor tadi sambil menunggu, kemudian kalau sudah datang ya, mungkin dilanjutkan sambil menunggu. Terima kasih Amang Guru. Ya. Horas Amang dan Inang. Memang yang disampaikan Amang Guru Profesor Bostang tadi itu terkait dengan kita mau merangkul anak-anak muda ya. Cuman memang anak mudanya ini kita buat batasan usia itu paling tinggi dia 50 tahun saat ini nanti kita tengok perkembangannya. Dan yang kedua kita golongkan dia anak muda atau naposo adalah orang-orang yang memang katakanlah belum terlalu mengerti budaya Batak. Jadi itulah isi dari WhatsApp itu.
Dan di situ kita bicara itu ya santai dan terbuka, bebas aja, cuman saling menjaga, dan materi-materinya kita dipandu sesuai dengan arahan dari Amang Guru Profesor, dan juga materinya itu adalah materi yang sudah dijumkan gitu. Jadi kita coba menggali dari Naposo apa sih pemahaman mereka gitu. Jadi yang saat ini kita sedang menggali itu tentang partuturon atau asal mula budaya Batak itu dan juga partuturon. Dan ada juga sebenarnya selain Amang Guru Profesor, Amang Pardosi, Amang Perlindungan Pardosi juga menjadi ini ya, semacam paniroi lah, atau semacam yang mengapai diskusi, memperhatikan diskusinya, supaya diskusinya kalau misalnya lari atau dari relnya, lari dari rel itu nggak terlalu jauh gitu. Nah, jadi di dalam itu juga Amang berdua ini ikut di dalam. Dan ada saya lihat juga Opung juga. Opung yang maaf. silakan Amang Guru. Terganggu Oke, wifi ya. aman. Jadi bagus ya laptopku. Jadi om maju pakai HP. Belum. Jadi utoro cuma Silakan. aja deh. Jadi Orang. nakin adong kadongan madok nakin judul ni Parno nangota di bagasa nong ngiri-ngiri sedap. Alana masalahnya adalah hukum warisan. Bagaimana pembagian warisan yang diwariskan oleh orang tua yang sudah mendahului, artinya sudah meninggal, kemudian diwariskan kepada anak-anaknya. Nah, ini ngeri-ngeri sedap karena memang ini banyak menimbulkan masalah di tengah-tengah anak-anak yang ditinggal oleh orang tua. Nah, oleh karena itu perlu kita dengar ini dari pakarnya lah, Monang Nai Pos-Pos. Ini bagaimana ini hukum adat tentang pewarisan, karena ini banyak juga yang lalu menerapkan hukum positif atau hukum negara ya. Jadi di mana tempatnya? Karena tapi ada juga yang bertanya bagaimana itu sebetulnya hukum adat pewarisan ini. Misalnya contohnya, apakah warisan rumah yang ditempati orang tua memang adalah untuk anak laki-laki yang bungsu? Ini salah satu mungkin yang ada orang bertanya. Yang lain adalah apakah ada aturan adat untuk pembagian warisan sesuai dengan urutan anak laki-laki ya, mulai dari yang tertua sampai yang bungsu ya. Bagaimana dengan pewarisan untuk anak perempuan? Kemudian apa ada beda tanah marga, misalnya warisan dari leluhur. Kami contohnya punya tanah di Pulau Sibandang, masih punya tanah warisan dari leluhur. Jadi bukan dibeli oleh orang tua saya, tapi warisan dari opung saya dan juga dari opungnya bapak saya. Dan itu masih ada di sana. Itu berarti tanah marga lah itu, atau yang disebut oleh Monang Nai Pos-Pos dengan istilah tanah ripe-ripe awalnya, tapi bisa jadi tanah milik pribadi atau marga. Kemudian bagaimana tanah lainnya dalam hal pewarisan ya, tanah misalnya yang disebut tanah Gonogini dan sebagainya ya, Warta. Jadi inilah yang perlu kita bahas malam ini. Jadi marilah kita dengar nanti dari Monang Nai Pos-Pos itu tentang hukum adat pewarisan ini, adat Batak Toba secara khusus. Oleh ate imajo pendahulu sana lai haposan. Oleh emang mulai tergodang emang dah. Jadi sonari kita lanjut pemaparan Amang Insinyur Monang Nai Pos-Pos. Tapi sebelum itu aku akan bacakan dulu biodata Amang Insinyur Monang Nai Pos-Pos. Sebentar dulu aku share screen dulu ya. Bulan lalu juga Amang Monang Nai Pos-Pos juga kasih presentasi di Batak Diaspora Marnonang. Mereka setelah sampai tadi di rumah
pribadinya Pak Sambo, kemudian di CCTV juga kelihatan. Mereka kemudian untuk isoman. Setelah itu dia Oke. Maaf, itu ada yang bocor. Tolong di mute. Ya. Sudah bisa lihat screenku, Ben? Sudah, Mang, Bro. Oke. Bisa. Ya. Jadi Amang Monang naik pos-pos tubuh di tanggal 28 Juli tahun 1950 lalu, pendidikan IMA Sarjana Teknik Sipil. Dengan istri dari Inang Tiar Boru Manurung, alamat Saunari IMA di Laguboti, di Dusun Huta Tinggi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba. Jadi langsung menghadap Danau Toba yang indah. Jadi dikaruniai tolu bawa dohot dua boru. Pahopu, sadasian anak, dan sadasian boru. Jadi puji Tuhan sudah ada dua pahopu. Jadi Amang naik pos-pos juga sudah membuat buku, menulis buku mengenai Situriak Nauli. Jadi bisa dilihat nanti itu di online, ya, buku Situriak Nauli tersebut. Jadi demikianlah kira-kira. Mungkin kalau mau lihat Situriak Naulinya udah bisa dilihat nanti di internet, ya. Jadi ntar dulu. Oke, Situriak Nauli. Jadi aku coba klik sebentar. Ya, inilah buku Amang itu, Situriak Nauli, antologi puisi dua bahasa Batak Indonesia. Jadi gitu kira-kira. Jadi Amang, silakan Amang kasih pemaparannya, waktu dan tempat. Silakan aku serahkan kepada Amang Monang naik pos-pos. Moliate. Kalau bisa ditampilkan apanya di materinya dari host. Ya. Ya, Moliate Amang. Oke. Horas Madita Saluna, selamat malam. Karena Selamat malam. Kita sudah kesepakatan. Horas. Kalau pemaparan ini kadang campur-campur bahasa Indonesia lah materinya biar gampang, lebih gampang menuliskan. Jadi ini karena ini kita harapkan dengan pembicaraan dengan Pak Bosang, generasi muda membutuhkan catatan-catatan penting untuk ditelah di masa mendatang. Jadi dalam tulisan ini hukum pewarisan Batak Toba itu saya produk dari kampung, dari Toba, dan sebagian udah termasuk dari pengalaman. Jadi ini apa yang dilakukan oleh leluhur kita dalam status mereka sebagai masyarakat agraris. Nah, jadi kalau kita nanti membandingkan kepada kehidupan kita sekarang sudah masyarakat industrial dan lain-lain, nah kita kan menyesuaikan seperti apa yang kita lakukan. Jadi kita ambil dasar-dasarnya dari apa yang telah ditanamkan oleh leluhur kita di masa mereka hidup sebagai masyarakat agraris di tanah leluhur. Begitulah anutan dan dari situlah kita membahas materi ini. Dalam kebudayaan ditemukan makna warisan itu yang menjadi hukum adat yang diekspresikan untuk menata kelola hubungan antar individu. Nah, itulah hukum, itulah pengaturannya.
dalam penatanan ini kadang ditemukan simbol-simbol benda yang mengandung arti, yang menjelaskan makna dan tata laksana hukum adat itu sendiri. Kita kalau pulang ke kampung atau baca buku-buku masih kita temukan hal-hal itu. Leluhur Batak juga mengkarya ciptakan kedua hal tersebut yang dapat ditemui dari ungkapan-ungkapan dan simbol-simbol dan lambang-lambang yang masih ditemukan saat ini. Sesuai dengan permintaan grup ini tentang warisan hukum adat, saya mengartikan sebatas kebendaan dan harta benda. Dan itulah yang lebih dalam kita bahas karena menyangkut kepemilikan yang banyak menimbulkan persengketaan saat ini. Sekarang jadi sengketa masalah apalagi tanah dan juga warisan leluhur. Next, lanjut lembar berikutnya. Nah, hak kepemilikan. Dalam tradisi leluhur sudah ada tersirat arti kepemilikan dalam 3 bagian, yaitu 1 ugasan ripe-ripe, itu tanah wilayah misalnya. 2 ugasan pengumpulan, yaitu tanah milik di wilayah itu yang sudah terbentuk dengan batasan-batasan seperti parik namanya, parik. Dan 3, ugasan lume. Ugasan lume biasanya harta yang bergerak. Ugasan ripe-ripe adalah harta kepemilikan bersama dalam satu wilayah masyarakat hukum adat. Kita semua pasti memiliki. Pasti semua. Biasanya wilayah hutan dan hamparan tanah. Jadi di daerah pinggiran hutan punya wilayah hukum adat. Jadi kita ada aturan-aturan kehutanan. Ada juga harta kepemilikan bersama merupakan kongsi seperti kerbau, gilingan padi, bus, dan kapal. Dulu ada kapal-kapal di Danau Toba kongsi 3 orang. Ada gilingan padi juga di kampung kami kongsi 5 orang. Nah, jadi ada juga kerbau kongsi. Nah, kedua, ugasan pengumpulan adalah milik pribadi. Ugasan ripe-ripe bisa beralih menjadi ugasan pengumpulan apabila dilakukan pembagian wilayah sesuai musyawarah seluruh pewaris wilayah. Itu aturan. Bila harta itu adalah perkongsian, pengalihan kepemilikan dengan mitranya dilakukan dengan kesepakatan yang disebut manursuri. Berapa bagianmu dalam kerbau ini? Di homa horbon, hipalmo iho horbon. Berarti hupasuang ma bagianna. Itu namanya manursuri. Kalau di dalam persahaman nggak tahu saya namanya. Saham itu dibayar sehingga full saham itu menjadi bagian kita. Jadi kalau saham pihak lain dibayarkan itu namanya manursuri. Sehingga hak kepemilikannya tidak ada lagi dalam pembagian harta itu. 3, ugasan lume adalah milik pribadi yang dipinjamkan kepada pihak kedua. Biasanya bisa saja itu benda bergerak dan tak bergerak. Benda bergerak itu biasanya ternak kerbau yang dipeliharakan kepada pihak kedua. Bila kerbau jantan, maka pemelihara akan mendapatkan upah gembala bila kerbau itu dijual. Ini disebut tobus batahi. Bila kerbau betina, anak dari kerbau itu, pemelihara kelak dapat mendapatkan bagian sesuai dengan aturan patik yang berlaku di daerah itu. Kalau di daerah kami, sakai dari anaknya itu. Dari anaknya itu beranak lagi, sembula tambiri menjadi bagian pemelihara. Nah, itu menjadi ada keuntungan yang didapat pemelihara dan itu mungkin berbeda di berbagai wilayah. Tapi di kampung saya memang begitu. Di kampung kami di Toba seperti itu. Kalau kerbau betina ini yang saya pahamkan dari induknya ini nggak ada bagiannya, tapi dari anaknya sakai dapatnya. Dalam tuntunan leluhur disebutkan daftar bain ugasan ripe-ripe pengumpulan, daftar bain pengumpulan ugasan ripe-ripe. Tapi ripe-ripe bisa jadi pengumpulan apabila ada musyawarah.
ada musyawarah pembagian. Dan itu sudah pernah terjadi di kampung saya ini. Ugasan ripe-ripe itu hamparan luas, mereka bersepakat dan dicoba dengan yang di perantauan. Yang di perantauan semua memberikan pendapat dan dapat bagian-bagian oppu per oppu. Nah, itulah menjadi ada ripe-ripe. Jadi pengumpulan. Ugasan lipe, ugasan lume, nasu jadi dobon. Nah, ini pantang ini. Jadi ngawa horbotai tuh bilang sama yang kan nggak ada surat-surat, nggak pakai surat-surat, dikasih aja kerbau itu pahani. Kadang-kadang horbom dia. Nah, itulah ugasan lume di dobo, di dakwah. Nah, itu tidak bisa. Ada nasu jadi dalam hukum-hukum perhartaan, kepemilikan. Selanjutnya, ini warisan oppu. Warisan oppu, satu rumpun marga ada kalanya terdiri dari beberapa huta dan bius. Satu oppu, misalnya Situmorang tak selalu dalam satu kampung. Bisa itu dari 2 kampung, 3 kampung. Bisa jadi 1 bius atau 2 bius. Wilayah ini sangat luas dan menjadi ugasan ripe-ripe seluruh marga. Sehingga dalam wilayah luas ini terdapat huta dan bius. Terdapatlah wilayah ripe-ripe semarga, satu rumpun, oppu, dan pengumpulan perorangan. Jadi satu wilayah itu ada ugasan ripe-ripe dan ada yang memang yang sudah terbagi, ditentukan dan terlihat oleh bentuk parik, tembok-tembok tanah. Itu sudah menjadi pengumpulan, dan pengumpulan ini kelak menjadi ripe-ripe bagi keturunannya. Nah, itu yang terjadi sering. Dan walaupun sudah ada pengumpulan oppu, pengumpulan marga tadi hamparan yang luas. Jadi pengumpulan oppu menjadi ripe-ripe di keturunannya. Tentu saja warisan oppu ini ada perbedaan pada wilayah lain sesuai dengan patik yang ditetapkan di wilayah itu. Karena dalam satu wilayah yang luas ada kemungkinan dulunya permufakatan beberapa marga yang masih berhubungan rumpun-rumpun yang jauh. Misalnya bisa saja rumpun Situmorang misalnya satu perwilayahan dengan rumpun Sinaga, mana tahu kan, karena mereka dari atas satu rumpun dulunya. Walaupun beda marga, bisa saja mungkin terjadi. Tapi saya nggak tahu pasti. Warisan ini pada saat ini banyak menuai masalah karena sebagian besar sudah diambil alih pemerintah melalui Kementerian Kehutanan. Itu pernah sengketa, ini pengalaman saya pribadi. Mengadu para masyarakat di daerah Toba ini karena wilayah kuburan, perkampungan, persawahan juga masuk kawasan hutan dengan SK Menteri nomor 44, SK 44. Populer itu dulu. Kurasa Samosir dan daerah lain juga korban karena itu. Pada saat itu saya sampai pergi ke Kementerian Kehutanan selaku ketua komisi pada saat itu untuk mencabut SK 44 itu. Karena sudah masuk tanah-tanah adat, tanah wilayah adat itu dicakup oleh hutan, termasuk malah kuburan. Dan itu dicabut SK 44 menjadi SK 1365 kalau nggak salah, saya lupa. Sehingga banyak yang dilepaskan tanah-tanah wilayah adat. Sampai saat ini rancangan undang-undang masyarakat adat belum disahkan. Ini sudah diajukan rancangan undang-undang masyarakat adat. Saya nggak tahu pastinya ya sekarang saat ini sudah disahkan oleh DPR apa belum. Karena mungkin hal ini akan menjadi kekuatan bagi masyarakat untuk menguasai hak wilayah adatnya kembali. Jadi yang ada masalah sekarang, Tanoni Marga Raja Buku do Tuson, cari, lihat di peta. Itu mungkin sudah hutan. Kalau enggak kita bijak sekarang meneliti itu, melihat peta, kampung adat, wilayah adat yang kita bangga-banggakan itu kemungkinan sudah wilayah hutan. Kita harus gegas untuk melepaskan itu. Karena
Kalau kita mempertahankan hak wilayah kita, mungkin bisa dienklap dari wilayah hutan. Itu harus dilakukan. Nah, itu kan para leluhur kita bilang dulu, huli-huli ni dopung dong. Tanah itu katanya huli-huli ni dopung. Makanya bawa parang pun di situ dihambat jalan kalau ada yang merampas tanahnya. Walaupun sudah tua dia. Jadi tanah itu bagi leluhur, wah sangat anggap seperti rohnya lah. Entahlah kalau sekarang. Saya bisa mundur dari perburutan kalau masalah tanah. Hak perkampungan. Huta Namarpatik adalah perkampungan yang dibentuk secara adat dan memiliki aturan hukum adat yang disepakati bersama. Jadi nggak semua huta marpatik. Banyak huta-huta muncul huta, tapi nggak marpatik. Sipuka huta adalah pemeran penting dalam perkampungan itu. Biasanya mereka satu kumpulan marga sama yang mengalir dari kampung induk. Itu dulu kalau ada sipuka huta. Sipuka huta itu biasanya menjadi raja huta. Status kepemilikan huta adalah warisan bagi keturunannya laki-laki. Ya memang itu. Nah inilah yang masalah bagi kita sekarang. Karena itu kampung leluhur. Pihak buruh juga nggak terlalu menuntut lah supaya bisa buruh bermukim di tempat hula-hulanya dan memiliki tanahnya. Karena ibotonya, amang mudanya kan ada di sini. Karena buruh itu sudah punya huta setelah menikah. Jadi kalau itu dituntut-tuntut, saya pikir hukum adat kita ini sudah tak penting lagi kita bahas. Namun dalam huta bisa saja buruh bermukim. Nah ini diingat. Dan juga pendatang. Nah nggak ada hubungan dengan pemilik huta, tapi ada muat di situ disebut paisolat. Namun hanya sebatas tinggal dan diberi kesempatan membuat rumah non rumah adat. Jadi buruh nggak bisa membangun rumah adat di kampung hula-hulanya. Paisolat juga nggak bisa membangun rumah adat di kampung hula-hulanya. Mereka tidak memiliki hak waris tanah, hanya hak guna bangunan, hak guna tanah namanya itu saya nggak tahu. Kalau mereka pindah tanah tinggal, beda dengan sekarang. Nah, sodo jabun jopukuin nai torak tehon, gabe milikna. Enggak, dulu buruh tinggal di sana. Alai tanoin tak tanom jabui jabu mulu pindah ho angkat jabumi. Angko sonari tang kan, naik tor di pateton. Apabila mereka kelak meninggalkan kampung, maka tanah akan tinggal. Dalam arti tidak ada haknya memberikan kepada pihak lain. Rumah itu bisa diberikan kepada keturunannya selama dia dan keturunannya tinggal di kampung itu bisa ditempati rumah yang dibangun. Tapi kalau memang sudah ditinggalkan, ya sudah tinggal. Tanah itu menjadi milik kampung. Dan itu akan menjadi bagian dari hutan. Oke, lanjut. Ini tidak sebatas perkampungan mukim. Tidak sebatas perkampungan mukim yang dibatasi parit. Namun berlaku untuk semua wilayah teritorial hutan. Adaran, tanah-tanah kering dan hutan. Dan hutan. Itu dikuasai oleh hutan. Harta pauseang. Ini kita udah bahas di sesi sebelumnya. Apa itu pauseang? Jadi apa itu harta, pembagian harta untuk anak manjai? Awalnya itu waktu mengguli sinamut dibicarakan. Jadi harta pauseang, bila dalam wilayah teritorial huta ada hak kepemilikan sawah yang berasal dari pauseang untuk buruh, maka buruh boleh menguasainya dalam kampung itu, walaupun dia sudah tinggal di kampung suami. Jadi disebutlah itu haumatadang. Dia datang dari kampungnya ke kampung hula-hulanya mengerjakan sawahnya. Jadi sawah itu disebut haumatadang. Dia bisa juga mengalihkan pauseang itu di kampungnya sendiri dengan meminta bagian senilai harga sawah itu dari orang tuanya. Jadi disebutlah itu mat pauseang di hutan.
Si pemilik pausayang tidak bisa menjual sawah itu kepada pihak lain tanpa persetujuan orang tua atau kerabat terdekat. Umpamanya Ibu Toku punya sawah di kampung, dia mau menjual sawah itu tidak bisa dijual kepada pihak lain atau marga lain, harus tanya saya dulu. Kalau saya tidak mampu membelinya, baru ke kerabat agak lingkar kedua, lingkar ketiga, lingkar keempat, lingkar kelima. Karena saya akan merasa malu, harga diri saya jatuh apabila sawah itu jatuh kepada lingkar terjauh. Itu dalam tradisi kita. Warisan dari orang tua, seperti sudah dijelaskan pada materi webinar sebelumnya, ya. Sebagian dari tahapan mendapatkan harta warisan dari orang tua adalah saat menggulis sinamot sampai menjai. Ada 3 tahapan proses legislasi hak waris harta orang tua. Tahapan pertama menggulis sinamot itu wajib dibicarakan dulu. Sekarang lagi tidak wajib. Ya. Paduahon pasahat sulang-sulang itu peluang bagi orang yang disulangi untuk membagikan, menyatakan harta warisannya kepada anak-anak. Peluang, jadi tidak wajib. Ketiga adalah ukapobung, ini wajib. Sampai tulang harus hadir di situ untuk menyelesaikan semua harta gonogini dibagikan kepada keluarganya apabila orang tua itu keduanya sudah meninggal. Karena tujuan menggulis sinamot adalah penentuan hak atas harta yang kelak menjadi panjaian, maka ini status wajib dan berkekuatan hukum tetap menurut hukum adat, bukan kekuatan hukum tetap undang-undang hukum perdata. Ya. Karena tujuan pasahat sulang-sulang adalah pemberian penghormatan kepada orang tua, maka tidak diwajibkan ada pemberian atau penetapan pembagian harta di sini. Namun sering pada saat ini orang tua menyatakan pembagian harta. Jadi kenapa tidak wajib? Supaya makna dari tujuan pasal sulang-sulang itu tidak holong marpabuat, sudah bukan tujuan pembagian harta, tapi pasal sulang-sulang. Jadi orang tua yang disulangi bisa tidak, bisa iya. Oke, lanjut. Jadi sehingga tahapan ini dianggap berpeluang, yaitu waktu pasahat sulak-sulak. Jadi tidak semua orang yang disulangi itu punya harta. Jadi makanya tidak jadi wajib. Gak semua yang disulangi punya harta. Mungkin waktu menggulis sinamot, muli, burunya sudah dibagikan semua hartanya, nggak ada lagi dibicarakan saat sulak-sulak. Mau bilang apa lagi? Ketiga, karena tujuan ukapobung adalah memaparkan semua harta benda yang tersisa, maka adalah saat penting menyelesaikan pembagian harta atau pembayaran utang dan wajib dilakukan. Nah, kalau orang yang meninggal itu, orang tua itu banyak hutang dan sampai keturunannya kelak akan berhutang, maka tulang yang ada di situ, kalau kaya tulangnya ikut turut membayar hutang. Jangan seperti tradisi ukapobung sekarang si tahu majalo. Nggak bisa. Nggak bisa itu. Jadi berenya itu jangan dibiarkan taruh hutang terlilit kalau memang dia berada. Iya, jadi tulang itu ukapobung tidak selalu harus menerima, ada kalanya juga membantu berenya membayar hutang. Panean, ini sering kita dengar, apalagi ada cerita si Boru Tumbaga, sepertinya seolah-olah adat kita rusak karena cerita Boru Tumbaga. Padahal tidak selalu begitu. Kata ini sering dimaknakan salah pada saat ini. Sekaitan dengan cerita si Boru Tumbaga yang menonjolkan perampasan harta bagi perempuan yang tidak mempunyai saudara laki-laki. Mungkin dalam pemikiran, manean itu adalah mengalihkan semua harta orang tua yang tidak memiliki anak laki-laki
dan menghilangkan hak pewarisan kepada anak perempuan. Itu pemikiran orang setelah menonton Si Buru Tumbaga. Justru dalam hukum adat Batak terdapat pemahaman terbalik antara senang mendapat limpahan harta menjadi beban tanggung jawab kepada putri yang tidak memiliki saudara kandung laki-laki. Kerabat terdekat perempuan yang tidak memiliki saudara laki-laki akan menjadi limpahan, manean. Jadi ingat, manean bukan harta ya, manean tanggung jawab semua adat istiadat untuk perempuan itu. Bila masih gadis, dia yang akan menanggung-jawabi pernikahannya. Bila ada kegiatan adat bagi perempuan, dia yang menjadi perhara, mengerahkan semua rombongan hula-hula untuk pemenuhan adat. Karena dalam pemenuhan adat, sebagai peran hula-hula adalah berat. Kemungkinan akan terjadi saling tuding yang kurang kepedulian dari antara kelompok hula-hula. Paling jelas itu dapat ditemukan bila setara dengan hula-hula itu terhitung banyak. Umpamanya hula-hula Si Buru ini atau amang tuanya atau amang udanya banyak. Atau iboto-iboto dari amang udana, amang tuanya banyak. Mereka kan saling lihat siapa yang bertanggung jawab kepada perempuan ini. Untuk mencegah hal itu terjadi, sejak awal sudah dipersiapkan siapa yang pemeran tanggung jawab kepada perempuan itu. Sudah dilakukan itu semasih hidup orang tua. Oke, lanjut. Dialah kemudian disebut si Tupuk Bulung-Bulung. Nah, seperti ada daun yang sudah tangkainya udah mau tak ada lagi penahannya, seperti itulah buruan Sumariboto, terbang melambai. Nah, datanglah hula-hulanya salah satu, ditupuklah daun itu supaya jangan terbang kemana-mana. Kepadanya dibebankan tanggung jawab penuh adat kepada perempuan tadi. Bila perempuan yang sudah memiliki saudara laki-laki ada lebih dari satu orang, maka si Tupuk Bulung-Bulung kepada mereka boleh berbeda. Mereka harus keluarga dekat, yaitu umpamanya bapak uda amang tua, atau anaknya amang uda, anaknya amang tua. Jadi harus itu si Tupuk Bulung-Bulung. Harusnya itu. Mereka harus keluarga dekat dan setara. Si Tupuk Bulung-Bulung inilah yang disebut panean yang sebenarnya, yaitu punya tanggung jawab dan penjaminan harta warisan pemenuhan adat istiadat. Mereka mendapat bagian dari harta warisan tanpa mengabaikan hak perempuan yang menjadi pausea. Nah, itu permainan itu. Renungan bagi kita sekarang. Dalam masyarakat adat Batak Toba saat ini kebanyakan hanya memahami bahwa adat itu sebatas pernikahan dan kematian dan tambahan-tambahan lain kelahiran, sehingga tidak memahami lagi cakupan adat yang menjadi tatanan kehidupan dalam aspek kehidupan termasuk pranata hukum yang dikandungnya. Masyarakat sering kelimpungan ketika menemukan masalah krusial soal perwilayahan dan pembagian harta warisan dari ripe-ripe ke panguppolan. Kedua, kita sering mendengar saat ini persoalan harta warisan harus melalui pengadilan negeri karena peradilan adat sudah lama lumpuh. Ketiga, kita sudah kehilangan hakim adat yang kita sering sebut raja adat itu. Yang muncul sekarang adalah Raja Perhata. Yang dulunya itu tabu karena dianggap perhata-hata. Jauh dari pemaknaan penimbang uhum. Jadi Raja adat itu disebut Raja Penimbang Uhum. Yang dulunya ada pada setiap bius. Apabila kita bertanya relevansinya pada saat ini, hukum positif telah menjadi solusi pada umumnya sekarang. Sebenarnya bila hukum positif hendak dimanfaatkan menjadi kekuatan hukum, maka dasar hukum adat harusnya menjadi rujukan.
Itu renungan bagi saya sekarang. Jadi kenapa raja-raja adat penimbang uhum ini di hutan, di kampung kita sudah tidak ada lagi sekarang? Nah, ini pernah terjadi. Pernah raja-raja adat menyelesaikan suatu persoalan pidana dan bernamailah mereka. Tapi namun kemudian polisi masih memprosesnya. Jadi hasil proses polisi tidak seperti apa kesimpulan raja-raja adat penimbang uhum. Makanya kecewalah raja-raja adat itu. Demikian. Horas, mari kita bahas kemudian. Oke, mulai tegonang amang. Oke, sangat menarik sekali amang. Waduh, aku diperkaya oleh paparan dari amang ini. Jadi sebenarnya banyak sekali yang hilang seperti kata amang, peradilan adat tidak ada lagi, hakim adat mungkin nggak ada lagi atau gimana. Mungkin nanti amang coba jelaskan ini lebih lanjut nanti kalau setelah ada pertanyaan ya. Jadi memang banyak sekali aku dengar kasus-kasus karena warisan tersebut, dan aku ada juga dengar kalau sudah lama di perantauan nggak bisa lagi mendapatkan harta warisan kayak gitu-gitu atau gimana. Mungkin pelatih emang, jadi mungkin tahap pertama ini mungkin ada pertanyaan, mungkin kita kasih kesempatan 3 orang bertanya untuk tahap pertama ini. Kemudian setelah selesai 3 ini nanti dijawab langsung oleh amang Insinyur Monang Nepospos. Mungkin aku lihat yang pertama bertanya itu adalah, silakan amang Dr. Ronsen Pasaribu mungkin mau bertanya langsung. Silakan buka mikrofonnya. Panjang sekali ini keterangannya, mungkin sebaiknya amang yang menjelaskan ini mungkin lebih mantap gitu amang ya. Silakan amang Dr. Ronsen Pasaribu, SHMM. Silakan amang buka mikrofonnya. Salam Mamang, saya nama tadi sudah disebut, pekerjaan pensiunan agraria juga Bang. Jadi sedikit memahami, tetapi ada yang saya hadapi kasus Amang kaitannya dengan tanah huta tadi. Tapi sebelumnya saya mau jelaskan kepada moderator Pak Haposan Situmorang. Ya, Amang. Itu kemarin saya buat konsultasi di medsos bahwa para perantau jangan khawatir tanah itu akan hilang gitu ya. Sepanjang tanah itu adalah warisan, Bang. Ada kepala kantor yang menerapkan absente, artinya tidak boleh memiliki tanah di luar kecamatan. Itu tidak tepat dipakai undang-undang itu atau aturan itu kepada pemilikan teman-teman yang merantau. Jadi satu statement saya supaya menenangkan dulu kita perantau ini. Kembali kepada amang pembawa acara Pak siapa tadi? Amang Monang Nepospos. Monang Nepospos. Saya tadi sedang mencari nomor Bapak, tapi kebetulan ada forum ini. Terima kasih. Menarik tanah kampung itu, Amang, di mana kategorinya adalah tanah milik adat, gitu ya. Tanah milik adat kan tidak ada surat-surat yang diterbitkan oleh Belanda atau apa, gitu ya. Jadi pengakuan saja. Kalau ada kepentingannya, contohnya katakanlah mau berbicara tentang tegakan di atasnya, maka diperlukan legalitas, Amang. Ya. Lalu pertanyaannya, apa legalitas kalau kita memerlukan administrasi terhadap satu kampung itu, ya? Misalnya ada 500 hektar atau sisanya digunakan oleh masyarakat pendatang. Apakah surat keterangan tanah dari Kades? Yang kedua, sejauh mana
kalau itu kita menghadap kades, peran Raja Bius atau tua-tua desa dalam menentukan status kepemilikan kampung itu. Ya, saya kira pengakuan saksi ini penting untuk akurasi mengenai tanah itu. Yang ketiga, ini sebenarnya kalau terjadi kasus ya, dan nyatanya di kampung mertua saya, hampir dari 500 hektar sudah hampir 200 hektar digunakan oleh pendatang, ya pendatang, bukan boru. Kalau boru jelas ada pauseang, ya. Pendatang itu kalau hukum adatnya yang saya tahu adalah bukan hak pakai dalam arti Undang-Undang 560 Amang, tapi hak memakai. Betul tadi penjelasan Amang, kalau dia pulang itu akan ditinggal, tidak ada hak di situ. Nah, jadi ya. Jadi itu saja Amang penyampaian saya, ada 3 pertanyaan dan tadi Amang yang menanyakan hak pakai atau guna bangunan, bukan Amang. Hak memakai. Jadi diksi daripada hak itu tidak muncul hak mereka, hanya jaminan oleh kepala desa agar mereka bisa hidup berkehidupan di desa itu. Saya kira ini jiwa besar daripada sebuah raja huta. Itulah Amang, ya. Singkatnya nanti mungkin saya izin mencari nomor telepon Amang, bisa dijapri lebih jauh. Terima kasih. Oke. Waduh. Ini pertanyaan Amang ini sangat hakiki ini ya, dan keterangan Amang Ronsen. Jadi makanya diharapkan setelah webinar ini kita nanti bisa buat daftar-daftar para seperti Amang kan sudah dari agraria, ada pengalaman. Jadi mungkin nanti ya bisa kita bantulah masyarakat Batak ini kan. Jadi aku tahu juga abangku Budi Situmorang juga lagi di ATP ya, jadi dirjen ya. Jadi banyak orang-orang Batak ini. Jadi kita perlu tanah kita ini kita amankan untuk sebagai aset gitu Bang ya. Jadi kalau bisa nanti Amang nanti dengan arahan dari Amang Profesor Dr. Bostang untuk kita carikan orang-orang yang punya kompetensi ya untuk mengenai bidang ini. Ini aku rasa banyak sekali gunanya nanti. Jadi itulah gunanya kita berwebinar ini. Sekalian berkumpul dan juga berguna, bermanfaat bagi kita masyarakat Toba. Melihatnya Amang Ronsen, kalau boleh nanti share ininya nomor WA-nya, nanti kita akan coba hubungi Amangnya. Ya. Jadi mungkin karena pertanyaan Amang ini banyak dan sangat hakiki, kalau boleh Amang Monang naik pos-pos langsung jawab aja gimana sebelum pertanyaan kedua. Kayaknya ini lebih seru kayak gitu ya. Nanti pertanyaan kedua nanti ada kuliah tadi dari Murnaria. Itu bagus juga pertanyaannya. Gimana, Mang? Bisa Oke, terima kasih. Oke. Nah, ini juga menarik dan itu juga masalah dalam pemikiran saya. Apa bukti surat hak wilayah? Umpamanya bius atau huta. Karena pada zaman Belanda kayaknya nggak ada penetapan wilayah bius dan huta. Tapi sawah-sawah dibantu oleh Belanda membuat nih, Pak, tentang warisan kampung. Oh, ya, silakan Amang, lanjut. Oke. Tapi sawah dulu dibuat tuhe itu dibuat namanya entah bahasa Belanda itu leherblat katanya. Saya nggak tahu apakah wilayah-wilayah bius dan huta ini ada di dalam catatan Belanda. Saya nggak tahu. Saya nggak pernah ngurus itu. Tapi kalau kita tanya, pemerintah Indonesia sekarang menanya, mana bukti legalitas kampungmu ini, katanya. Pasti nggak ada surat-surat yang menentukan. Sama itu waktu dulu saya mengurus akte perkawinan, akte lahir. Ditanya akte perkawinan bapak saya, nggak ada. Pada zaman itu belum ada, opung saya apalagi, nggak ada akte kawin. Apakah mereka tidak opungku, tidak keturunanku?
Jadi bagaimana kita menelusur ini supaya ada pengakuan wilayah hukum adat Huta tanpa kita harus menuntut namanya surat-surat. Dan ini akan menjadi masalah kalau surat-surat tentang Huta Situmorang dan Huta Raja Guguk ditanya apakah ada surat. Kalau ada surat dari satu desa ditentukan oleh Belanda, maka yang lain akan menjadi masalah yang tidak punya surat. Kampung saya nggak ada surat pengakuan dari manapun. Dan wilayah adat kami, wilayah adat itu sah apabila Hombar Balok itu mengakuinya. Itu. Jadi di kampung kami, di daerah kami ini, Lagu Buti ini, Pak, apabila ada acara-acara adat selalu dipanggil dan diberikan jambar untuk Hombar Balok kami, katanya. Nah, itu pengakuan. Nah, itu pengakuan wilayah. Jadi diberi jambar bagi Hombar Balok. Jadi itu sejak saya masih muda itu masih sering terdengar. Sekarang nggak ada lagi ku dengar jambar Hombar Balok itu. Karena itulah pengakuan wilayah, pengakuan batas-batas wilayah. Jadi di dalam adat itu, legalitas kita di dalam wilayah ini dengan memberikan jambar Hombar Balok. Jadi hanya itu yang Pak Ronsen yang bisa saya tahu, dan saya nggak tahu ada nggak bukti-bukti Huta itu dari tertulis. Saya juga nggak tahu. Dan kalau itu menjadi masalah, seperti yang dikatakan moderator tadi, itu harus menjadi tanggung jawab kita sekarang. Seperti apa kita lakukan untuk melegalitas wilayah-wilayah adat ini. Terima kasih. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Itu bukan suaranya, Amang Guru hapusan suara. Amang Dr. Ronsen, kira-kira ada tanggapan sebelum kita mulai ke pertanyaan berikutnya? Ini bagus sekali nih. Baik, Amang. Tanpa bermaksud ngambil waktu kawan-kawan, menarik itu tadi pandangan Amang. Kalau dalam bahasa Belanda, dalam bahasa BPN kontradiktur delimitasi, yaitu pengakuan tetangga bahwa itu adalah tanah saya gitu ya, utara, timur, selatan, baratnya. Saya kira ini pemikiran yang apa namanya, yang genuine dari Amang ya, dalam hal ketiadaan legalitas gitu ya. Kalau bicara peta, kalau kita bicara undang-undang pemerintahan desa, batasnya ada Amang sekarang desa itu. Hanya bisakah saya mengatakan bahwa batas desa itu mutatis mutandis adalah itulah desa yang dibuka oleh nenek moyang saya. Saya kira memang iya demikian. Kalau tidak mungkin ada yang lain gitu ya. Saya kira itu saja penegasannya. Nanti biar saya japri aja dengan berdua, Bang. Ya, ada kesempatan yang lain. Ya. Tapi sekarang ini Pak Ronsen, ada wilayah adat itu satu, perolehan hukum adat itu sudah menjadi 3 desa. Kan itu kan menjadi masalah. Oh ya, iya betul. Ada. Jadi kalau demikian, Amang, saya tadi sebenarnya mau bicara tentang apa namanya, kalau dari BPN view-nya begini, ulayat, komunal, individual, ada 3 terminologi, Amang. Iya. Kalau ulayat, saya sering di dalam kesempatan dulu mengatakan tidak ada di Batak ulayat itu, ya. Yang ada adalah komunal. Ulayat itu seperti di Jawa Barat itu masyarakatnya itu tetap di situ, Pak, dari dulu sampai sekarang di situ, ya. Itu ulayat. Mereka membuat undang-undang sendiri, diterapkan sendiri, dan cenderung menahan informasi dari luar terbatas, ya. Tengger misalnya dan sebagainya. Jadi ulayat itu pengertiannya demikian. Yang tepat adalah komunal. Komunal itu adalah pemilikan tanah dengan satu ini berdasarkan darah, ya. Darah, ya, darah Pasaribu, darah Huta Barat, darah ini dan sebagainya. Tapi tidak bisa lagi diidentified individu-individunya, ya. Inilah komunal.
Oke. Peraturan kita sudah mengatur sebenarnya komunal, Bapak. Tapi ini Bupati masih enggan kadang-kadang membuat perda pengakuan itu. Jadi perda itu salah satu solusi yang lebih keren menurut saya supaya dapat dukungan hukum adat itu. Sementara undang-undang tadi menurut Bapak Nepospos belum disahkan itu. Minimal perda dulu ya, ada pengakuan itu. Saya kira itu Abang tambahan dari saya. Terima kasih. Bagus sekali nih, Bang. Kalau bisa nanti kalau ada komunikasi diskusi Japri itu untuk bisa kita share nanti di grup gitu ya. Jadi itulah gunanya webinar kita ini untuk memperkaya diskusi masing-masing. Kalau boleh ya, Amang ya, dengan Amang Nepospos sama Martin ya. Jadi ini supaya lebih luas pembahasannya. Ya, mulai Amang. Ya, ini makin seru ini. Ada pertanyaan nanti dari Murnaria itu seru juga, tapi mungkin tadi Amang Raflan Siahan tunjuk tangan. Apakah pertanyaannya ada hubungan dengan pembahasan dari pertanyaan Amang Ronsen? Kalau ada silakan, tapi kalau nggak ada mungkin boleh juga, tapi karena nanti ada pertanyaan dari Murnaria supaya pembahasannya nyambung gitu. Gimana, Amang? Silakan, Amang. Silakan, Amang Raflan. Horas. Silakan. Horas. Aku tertarik dohot nang di pasahannya monang Nepospos nakin mengenai mai sholat. Mai sholat, jadi ketepatan utanami do tu tani amang Neposposon bertetangga do sama-sama di Toba. Kami di Sikupar, jadi adong do warga namai sholat talai dung berjalan kurang lebih 85 tahun moding mana namai sholat on anak kon nadang adong berisi alai gabi dikubur di tanah namai sholati. Sementara ada adong hubungan keluarga tu Utanami Siahan Guarra, Siahan Kecamatan Sikupar. Mungkin solusi untuk menyelesaikan ini alana na ubegena kedot mang romsepe hak memakai mungkin ini berhubungan do namai sholat. So dia mah asa boy musai dikembalikan itu utai. Molate soni mamang. Molate Amang Raflan Siahan. Gimana Amang Monang Nepospos? Jawab. Terima kasih Pak Raflan Siahan, Pak Sikupar. Itulah kelemahan-kelemahan masyarakat kita sekarang. Kalau dari dulu waktu kekuatan hukum adat itu ditegakkan, nggak sampai terjadi begitu. Nah, jadi terjadilah sekarang. Kalau semua kerapatan masyarakat wilayah tersebut menentukan hukum-hukum di wilayahnya itu, ya itu yang berlaku hukum adat. Jadi sekarang ada menendang-nendang dari berpikir nasional. Kata noni debat harus sudah bahasa soni kamu katanya kan, jadi kacau. Terbenturlah masyarakat adat itu karena kata-kata itu. Kata-kata apalagi datang dari pemerintahan juga menengahi, tidak lagi berdasarkan hukum-hukum adat. Jadi kalau masyarakat hukum adat itu kuat dan kukuh mempertahankan dana, jangan ada yang bocor. Kalau ada satu yang bocor, kacau, nggak bisa. Kira-kira begitu kejadian yang pernah saya lihat. Terima kasih. Ya, oke. Gimana Amang Raflan? Oke. Mungkin ada tambahan sedikit Amang. Tadi kan Amang bilang hukum adat yang kuat. Bagaimana dengan masyarakat Sumatera Barat? Itu kayaknya kuat banget itu. Apakah kita lebih lemah dari mereka itu? Gimana, ya Mas? jelas kita lemah, ninik mama, dan mereka itu punya kekuatan hukum adat dan diakui oleh pemerintah setempat. Kalau ninik mama bilang camat kami ini harus diganti, katanya sama bupati, ganti, karena mereka itu punya kekuatan. Ada punya kas mereka itu, namanya Lumbung Pitiah Nagari. Jadi ada anggaran mereka. Nagari mereka kuasai.
Dan sekolah nagari juga mereka menentukan. Siapa anggota dewan dari nagari ini, mereka yang menentukan. Jadi nggak ada ribut-ribut menguangi songon dari kita. Jadi memang kita akui ya lebih kuat mereka mempertahankan masyarakat hukum-hukum adatnya. Kira-kira begitu, Pak. Oke. Ini mungkin menarik lagi mulai Amang Monang naik pos-pos. Waduh. Ini mungkin nanti kita balik lagi ke situ, tapi karena ada pertanyaan yang menarik juga, aku lihat tadi di chat grup, ini dari Murnaria, ini kayaknya sering juga nih pertanyaan ini muncul. Kalau boleh silakan buka mikrofonnya, langsung nanya, itu mungkin lebih klop. Silakan. Silakan Amang atau Inang Murnaria? Lagi di jalan, Amang, dari chatnya aja. Oh, oke. Lagi di jalan ya. Ini oke. Nggak apa-apa. Mungkin terangkan aja sedikit dulu atau gimana? Lagi nyetir ya? Atau aku bacakan Pertanyaan aja? yang di chatnya aja, Mang. Saya Oke. lagi di jalan, takut Mulai berisik nanti. tenang. Ya. Jadi Amang Monang naik pos-pos, aku bacakan ini pertanyaan dari Inang Murnaria. Pertanyaannya adalah, Amang, sekarang banyak juga hak tanah ulayat berubah status oleh kebijakan pemerintah. Sementara orang tua-tua dan opung-opung kita yang tahu batas tanahnya telah almarhum. Keturunannya banyak diparserakan di Pangaratoan, ya. Sementara ada yang peduli akan tanah leluhur, hanya sebagian orang saja. Apa solusinya dari Amang? Mungkin mengenai duit juga mungkin yang Kan itu tadi sudah saya jawab seperti jawaban sama Pak Raplan Syaha. Itu komunitas itu yang menentukan. Kan sudah, kalau memang tahu mereka ada aturan-aturan di kampungnya itu begini, ya lakukan. Jangan ada yang bocor. Kalau ada yang peduli, ada yang tak peduli, maka artinya bukan hanya bocor, pecah itu. Oke. Demikian. Terima kasih. Mang, bocor ini maksudnya apa, Mang? Ada 50 orang mengatakan satu kampung itu bahwa sepakat mengatakan bahwa ini wilayah kita, Paisolat tidak boleh bermukim di sini. Dan ada 1-2 orang mengatakan, sudahlah, Paulak Marohatta, bahwa Abainon ini negara Indonesia, kita harus begini-begini. Kan bocor. Oke. Nggak bulat lagi kesepakatan itu. Jadi Pangarato ya yang harus mengikat ini, orang-orang dari rantau harus peduli ini, tak boleh tidak. Kalau dari perantauan tidak memberikan ini kepada kampung. Nah, ini kekuatan di kampung itu kan dari keturunannya yang sudah berkembang di perantauan, bapak-bapak sekalian. Saya yakin itu. Oke. Jadi bagus sekali ini. Jadi nanti Amang mungkin kalau kepikiran ke aku, ini kan pertanyaan yang masih terpending gitu ya. Mungkin harus ada dipikirkan way forward-nya. Maksudnya apa solusinya? Mungkin nggak bisa kita bahas di sini, atau paling tidak gitu ya. Jadi memang perlu sekali nih, sering kita dengar kejadian-kejadian ini. Ya. Boleh 1 menit saya kasih masukan? Oh silakan Amang Dr. Ronsen. Ya silakan. Oh begini, yang jelas bukan ulayat ya, tapi kita selalu memakai diksi ulayat. Lebih condong saya memakai komunal gitu Pak, berdasarkan genealogis darah. Ya. Nah, kalau peraturan yang saya kebetulan pernah penasihat alimentri dari Mursi dan Baldan, zamannya itu kita buat begini, setiap karena kalau dibagi-bagi Pak, terjadi tidak produktif tadi, ya tidak produktif itu terlalu banyak, ya. Kita bisa membuat pengurus komunal Pak. Marga itu siapa ketua, sekretaris, bendara, dibuat secara akte notaris. Nah, inilah yang bertanggung jawab untuk pemanfaatan penggunaan tanah itu, ya, pengurus itu, dan itu dieskakan oleh bupati. Ya, di bupati. Dasar SK itu tentunya nanti ada perda mengenai tanah komunal atau ulayat lah, katakanlah begitu. Jadi dengan cara ini sebetulnya maka pertama tidak ada tanah terlantar di kampung kita, ya.
Sebab kita miskin sebetulnya bukan karena tidak punya tanah, banyak tanah, tapi tidak pernah berpikir bagaimana supaya tanah itu produktif, ya kan? Betul. Pak Bostang ini tadi ahli soil ini tadi, saya tertarik juga. Nah, jadi bahkan kita bisa menerbitkan semacam HPL atau HGB di atas hak milik gitu Pak ya. Kalau itu mau kita sewakan kepada investor, itu yang saya harapkan. Jadi tidak mungkin kita bagi-bagi seperintil-perintil 100-500 orang terlalu kecil dan itu nanti membuat tanah tidak produktif. Oleh karena itu Pak, ini perlu tindak lanjut diskusi khusus bagaimana membuat tanah kita produktif. Kalau sekarang apa? Kita kemanapun Taput, Tobasa banyak yang menganggur itu. Makanya hati-hati undang-undang terlantar ini jangan masuk kepada individual Bang. Ya, kalau itu habis kita. Ya, oleh karena itu mari komunal itu bentuk satu pengurus ya. Bikin akte notaris pengurus itu, misalnya ada 5 OPU di atas ya 5 perwakilan gitu ya. Baru buat pengurus SK kan bupati, lalu pengurus itulah yang day by day untuk manajemen tanah itu. Terima kasih. Waduh, ini solusi sementara tapi cukup akurat ini sambil menunggu perkembangan ya Mang ya. Ini mungkin Amang Profesor Bostang perlu dicatat ini nanti untuk closing statement. Kayaknya harus dilanjutkan lagi webinar ini. Makanya judul kita itu Hukum Warisan Batak Toba, tapi subtopiknya ngeri-ngeri sedap. Jadi sesuai dengan ini ya, ngeri-ngeri sedap ya. Ya, aku mungkin kita lanjutkan dulu karena saking serunya. Ini ada pertanyaan dari milenial kita, anak muda kita ya. Ini dari adikku Noventri Sitorus. Dia juga pengurus di Gajah Toba ya. Jadi bagus juga pertanyaannya nih. Mungkin ada hubungannya dengan pertanyaan Amang Ronsen tadi itu. Jadi silakan Dek Noventri Sitorus kalau mau langsung bertanya. Ini bagus juga nih pertanyaannya. Oke, mau lihat ya Bang Aposan. Ini Bang Aposan senior saya nih. Makasih Bang Aposan. Jadi Horas Amang Nai Pos-Pos ya. Jadi saya salah satu penggemar ini Amang Nai Pos-Pos. Tapi karena mungkin saya di sini paling muda kali ya, milenial dari 70 peserta ini saya paling muda. Gitu, saya belum nikah, masih muda, seniornya Bang Aposan gitu. Dan saya punya ketertarikan gitu untuk budaya Batak dari dulu karena memang dari orang tua saya nggak punya banyak informasi yang valid ya tentang budaya adat istiadat saya gitu. Sampai saya mencari sendiri. Akhirnya saya mencari sendiri, ikut punguan marga gitu. Seperti tadi kata udah Robert tadi, kebetulan kita juga di Sitorus itu kita ada tanah ulayat Jeng Persaktian itu di Sibisa itu juga sekarang kita lagi proses pengurusan itu supaya menjadi tanah adat, tapi memang prosesnya sangat panjang gitu ya. Kita harus membentuk badan hukum, dan sekarang masih proses gitu. Itu juga belum tentu berhasil. Tapi bukan ke situ pertanyaan saya, Monang. Jadi saya lebih melihat ke arah relevansi dari hukum adat yang kita sekarang lihat gitu. Kalau Amang Monang tadi bicarakan itu dari sisi komunalnya, sementara nanti kita pada akhirnya ke sisi personal gitu. Dan sekarang realitanya banyak masyarakat bahkan keluarga ya, keluarga dekat kita kayak saya gitu, ada keluarga saya udah dibagi warisan gitu, udah meninggal yang punya warisan, ternyata diutak-atik lagi gitu ya. Ini nggak sesuai sama hukum adat, ini nggak sesuai gitu. Jadi semua punya pemahaman sendiri gitu. Nah, yang mau saya tanya emang gimana sih relevansi dari hukum adat yang kemarin untuk diaplikasikan di masa depan buat kami milenial ini, supaya nanti saya bisa bicara nih ke teman-teman saya yang baik itu begini dari sisi adatnya gitu Amang. Gitu. Jadi terima kasih ya Amang. Saya yang milenial gampang nangkapnya nih informasi dari Amang Monang nih. Jadi gampang dicerna gitu. Terima kasih Amang. Mantap sekali pertanyaanmu itu, Dek. Jadi mudah-mudahan makin banyak nanti yang generasi muda ini ikut kayak gini.
karena kalian-kalian inilah nanti yang jadi penerus untuk memajukan Danau Toba itu ya. Jadi kita ini paling berapa kalender lagi. Kalian yang penerusnya. Aku udah lihat sendiri sepak terjam. Nah, silakan Amang, silakan Amang. Oke, terima kasih. Kalau dari komunal ke personal, kalau wilayah-wilayah yang wilayah-wilayah masyarakat itu tadi udah saya jelaskan ada kerapatan adat di pemilik wilayah itu. Dan itu sudah ada pengalaman saya di kampung saya ini Marga Hutahayan, ada tanah komunal mereka dibagi dan difasilitasi oleh anak-anak perantau supaya orang saudaranya di kampung ini jangan masih gila. Mereka memfasilitasi. Jadi selesai dan sekarang bisa. Dan itu kalau dari harta warisan orang tua kepada anak-anaknya kan mudah itu. Selama masih hidup orang tuanya itu sudah dibagi-bagi di hadapan oleh semua anak-anaknya. Jangan dibagi orang per orang tanpa diketahui saudara lain. Perbedaan itu. Nah, makanya itu sudah dilakukan sejak Mengguli Sinamot dan juga pada saat sulang-sulang hariapan. Di hadapan semua saudara-saudara dan kerabat dipaparkan semua hartanya itu dibagikan kepada anak-anaknya. Disitulah kesempatannya merungut-ungut apa tidak. Nah, kalau sudah damai ya sudah. Dan terakhir tadi buka kobong itu dari warisan orang tua kepada anak-anaknya. Dari komunal kepada personal itu tadi dulu Mas terjadi itu. Makanya ada parik. Parik itu milik pengupulan itu. Kalau ada kita lihat di kampung kita parik itu dari masa lalu sudah ada terjadi pembagian perorangan. Jadi kita ikuti saja, kita pahami saja apa yang telah dilakukan oleh leluhur kita. Dan kalau kita sekarang apa yang mau kita lakukan untuk tidak terjadi sengketa bagi keturunan kita kelak? Ya mulai sekarang kita belajar kita membagikan itu pada turun kita. Ya, kelapa sawit yang 50 hektar itu anaknya 5 bagi 5 selesai. Nah, itu sekarang. Jadi relevansinya sekarang. Tapi kalau hak-hak ulayat masyarakat adat ini, nah itu tadi pembahasan. Jadi kalau ada masalah di situ, masalah wilayah adat, saya bukan pemberi solusi. Mumpung ada di sini Pak Dr. Ronsen, nah kita tanya. Nah, beliau sangat tahu. Tapi saya katakan sekali lagi, kalau masyarakat adat Batak itu tidak sekedar komunal, mereka punya wilayah karena itu diatur dalam BIUS. BIUS itu adalah tatanan pemerintahan, ketataprajaan, dan punya wilayah-wilayah batas tertentu. Itu BIUS. Jadi sebelum ada Indonesia mengenal otonomi, ya Batak sudah mengetahui otonomi. Otonominya itu di desa, di hutan. Dan BIUS itu adalah kehakiman atau pertimbangan. Jadi bukti-bukti BIUS adalah pusatnya ONAN. Jadi setiap BIUS itu punya ONAN. Kalau ada ONAN itu pasti ada BIUS di situ. Kalau kita secara masa lalu. Dan ada juga mereka punya peraturan-peraturan hutan dan bondar tali air. Dari apa pendapatan BIUS untuk membuat kerapatan BIUS adalah kutipan dari penggunaan air dan kutipan dari pengambilan hutan dan rotan. Jadi mereka sudah punya aturan. Berarti itu kan wilayah. Itu menurut saya. Jadi kita harus pahami tentang BIUS. Jangan sekedar kita menganggap bahwa kita masyarakat adat marga-marga. Seolah-olah tidak ada tata prajanya. Ada tata prajanya. BIUS itu dipimpin Pak Raja. Raja yang 4 itu dibantu oleh Paidua namanya. Dan ONAN itu dikawal oleh Pertiga Boli. Dan ada juga di BIUS itu namanya Tiang Aras, itu kepala kesehatan. Dan ada si Basobolon, itu kesehatan ibu dan anak. Jadi ada peranatanya, ada aturannya. Jadi tidak lebih tinggi kita daripada Baduy dan suku-suku Tengger, kalau menurut saya, Pak. Jadi kita sangat-sangat wilayah, sangat-sangat punya peradaban. Kalau kita mau bahas Pak Ronsen nanti itu nanti akan kita bahas. Dan di blog saya saya tulis kearifan budaya Batak mengelola lingkungan. Ada di blog saya.
Nanti kita bisa baca. Bagaimana tata cara mengambil kayu dari hutan, bagaimana mengutip iuran air, bagaimana itu memanfaatkan sumber air untuk mertutuaik namanya, bagaimana ya menarik iuran dari onan, apa hukum-hukum onan. Makanya onan disebut onan persingguran 3 bulit per saoran, osos sautang burung, citok ka masipailan. Nah, onan ini dong, kalau berbeda dari kampung, jangan bawa badamu ke onan. Ditampar per 3 bulit nanti. Itu ada hukum-hukumnya. Jadi kalau aku bilang ini lebih tinggi tatanan masyarakat Batak itu dalam mengelola, menata praja kemasyarakatan, saya bilang bius saya pertanggungjawabkan seperti apa. Bisa saya paparkan nanti bius itu seperti apa. Terserah bius ini berbeda-beda tapi tujuannya tetap sama, yaitu menata kelola masyarakat dan harta. Itu ugari dan ugasan. Ugari namanya hubungan antar manusia, ugasan artinya ya kepemilikan bersama dan kepemilikan individu. Dan itu yang kita bahas sekarang, ugasan. Oke, terima kasih Pak Sitorus yang muda. Mulai teh emang. Dek, Noventri ada lagi yang nyangkut-nyangkut biar ada dikelirkan. Oke, makasih Bang Pos-Pos. Ya. Jadi gini, yang aku lihat yang belum terdisrupsi, ini anak-anak muda ini kan ngomongnya disrupsi ya Dek Noventri ya, disrupsi. Transportasi sudah terdisrupsi, ya itu ada Gojek segala macam ya, terus ada marketplace untuk disrupsi. Yang belum terdisrupsi ya Dek ya kan, pertanian kan. Pertanian belum terdisrupsi. Nah, nanti kalian adik-adikku itulah bagaimana caranya biar kalian ini mendisrupsi pertanian itu untuk Danau Toba. Kaya itu Danau Toba itu. Sangat kaya. Aku baru aja membina satu desa, ya. Satu desa di Desa Sionomudon Sibulbulon. Hanya dalam 4 bulan bisa dari 300 juta dalam 4 bulan bisa menghasilkan 15 miliar. Nanti bagaimana ceritanya bisa kita dengarkan. Jadi kalian-kalian itulah Dek, nanti dengan tanah ini kan perlu kan industri tadi itu. Disrupsilah ini pertanian, perlu tanah kan. Nah, nanti mungkin topik berikutnya ini kalianlah yang membahas itu. Aku nggak ngerti mengenai disrupsi itu, teknologi IT segala macam. Ya Dek ya. Aku tahu adik Noventri ini jagoannya digital ini, ya. Jadi mari kita lanjutkan untuk kesejahteraan Danau Toba. Maaf, aku sengaja mengatakan ini untuk memancing, ya, memancing kalian anak muda Dek ya. Ya, aku tahu selalu ya. Wah, ini makin seru. Mungkin sebelum pertanyaan berikutnya supaya makin seru, ada kuis, ya, ada kuis ya. Silakan Lai Bernard, ini ada kuis nih, makin seru. Sebelum pertanyaan berikutnya, ada tadi yang bertanya itu Amang Gultom ya, dan yang lainnya. Silakan Lai Ben dengan Amang Pendeta Jonet dengan tata caranya. Gimana Lai Bernard? Sebentar lah, saya lagi cari tadi ininya. Oke. Pertanyaannya ya. Ya. Ada berapa pertanyaan sekarang, Lai? Ada 2, tapi yang untuk sekarang tahap yang pertama dulu. Jadi Amang, Inang, kawan-kawan, pertanyaan untuk kuis nomor 1. Jadi kita akan lihat, tolong kasih jawabannya di chat. Kita hanya mau memastikan apakah tadi memberi perhatian akan pemaparan dari Amang Nai Pos-Pos. Jadi siap-siap di chat, nanti kami akan melihat siapa yang paling cepat memberi jawaban tercepat. Nanti 3 yang pertama kita kasih inilah tanda mata untuk ngopi-ngopi, kira-kira gitu. Jadi pertanyaan untuk kuis nomor 1, nanti akan ada kuis kedua. Untuk yang sekarang untuk breaking the ice supaya kita jadi lebih tenang, lebih lebih lepas lagi diskusi kita untuk malam hari ini. Pertanyaannya,
milik pribadi yang dipinjamkan kepada pihak kedua disebut apa istilahnya? Silakan. Silakan jawab di chat. Ketik. Sudah ada yang jawab yang benar, tapi ada beberapa yang jawabannya masih belum benar. Silakan, masih ada kesempatan. Nyontek juga bisa kan? Nah, baik, nanti kami akan umumkan pemenangnya. Silakan kembali ke Lai Haposan, moderator. Silakan. Melihat Lai Bernhard ini posisinya di Perth, Australia. Ini generasi muda juga ini yang sangat concern dengan pemuda Batak gitu ya, dengan adat istiadat, melestarikan adat ya. Jadi mungkin lebih seru lagi nanti. Oke. Nanti akan diumumkan ya layak yang tiga penjawab pertama yang paling cepat. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nampaknya makin seru nih. Dari tadi aku lihat itu pesertanya stabil 73, 75. Ini memang Batak Marnonang ini selalu, walaupun sudah 2 jam, aku nggak pernah lihat Zoom 2 jam. Ini biasanya 3 jam. Ini 2 jam masih bertahan gitu loh. Apalagi acaranya menarik ya, topiknya. Jadi pertanyaan berikutnya ada dari Amang Tegul Tom. Silakan Amang. Silakan buka mikrofonnya langsung, Amang Tegul Tom. Horas, untuk semua terima kasih moderator. Tapi pertanyaan saya sudah dijawab sama Dr. Ronsen Pasaribu. Jadi terima kasih, tadi saya diberikan jawaban berupa direct message. Mau lihatnya silakan dilanjutkan. Mungkin pertanyaan dari peserta yang lain. Horas mau lihatnya Sudena. Horas Amang. Mungkin ada tanggapannya, mungkin berikutnya apa, kira-kira topiknya apa gitu, supaya tetap menarik, Amang. Kebetulan saya juga di Pangaratoan ya, saya di Tangerang. Ya. Kalau saya sendiri ada juga beberapa WA group Peduli Samosir, lalu ini tadi saya dapat link dari Balige ya, ini WA group kalau nggak salah Balige, Peduli Balige begitu, langsung join dan kebetulan topiknya memang relevan ya. Sedih juga lihat keadaan di Danau Toba ketika dijadikan destinasi unggulan, malah banyak carut marut berebut tanah, bahkan sampai viral tuh ya di kampung di Sigapiton itu ya, memalukan juga ya. Ya, betul yang sampai itu ya. Anggapan dia. Iya gitu. Jadi efek pembangunannya malah justru berdampak hal-hal seperti itu. Ya itu mungkin dinamikanya. Singkat cerita, saya nggak begitu suka dengan hal-hal hukum, nggak begitu suka dengan hal politik. Kebetulan dalam 2 tahun ini malah saya lebih suka untuk karena saya senang dengan media. Saya juga pernah pemilik media cetak, kebetulan di industri penerbangan. Saya melahirkan media digital, mungkin media digital wisata, ekonomi UMKM pertama mungkinnya di Danau Toba ya, karena minim sekali informasi pariwisata ketika kita mendarat di misalnya di Kuala Namu gitu ya, atau misalnya di Prapat, atau kalau kita lihat di hotel-hotel itu kan sedikit sekali brosur ya. Jadi saya pikir karena di era digital tadi sempat disebut disruptif, termasuk di era media juga. Jadi saya melahirkan media digital, ada
berita hariannya, namun lebih senang saya di dalam bentuk majalah, namanya Tobaria. Jadi mungkin Amang bisa mungkin sambil browsing majalah, namanya Tobaria, ya Tobaria. Jadi ya salah satu kontribusi saya naboi nibaen idope naboi nibaen yang dari saya pengarato ini, saya dari umur 5 SD saya sudah di Jakarta. Jadi masih ajar, Mak. Jadi karena saya di perantauan, jadi senang sekali kalau misalnya saya kumpulkan semua itu, spot wisata, makanan-makanan, kuliner, terus ya, ada acara-acara adat yang ada di Karo, di Pakpak, di mana terangkum semua di dalam sebuah media. Senang sekali bisa melakukan itu. Dan saya pikir pasti teman-teman, saudara-saudara saya di perantauan juga banyak yang belum tahu hal-hal misalnya makanan yang unik, atau misalnya acara adat misalnya di Karo atau di Toba yang mereka sendiri belum pernah dengar, khususnya buat milenial biar supaya lebih menarik lah. Jadi majolo naboi yang bisa nahu pasahat mau lihat Mak. Jadi mudah-mudahan saya bisa ikut berkontribusi walaupun sekecil apapun, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya juga bikin aplikasi wisata air. Jadi saya launching di Danau Toba itu karena era tadi kan digital transportasi. Jadi saya launching di Danau Toba di Prapat itu, nama aplikasinya adalah Botria. Jadi Molonajolo orang kalau pesan speedboat kan tawar menawar, pesan kapal tawar menawar. Saya ingin supaya di kampung saya itu juga sudah ada digitalisasi wisata air, khususnya karena Danau Toba itu kan air ya, dan wisata air. Jadi sebuah mitos bahwa danau itu sakral, menakutkan, itu sebetulnya harus dihindari. Justru airnya itu adalah sebetulnya sebuah potensi yang luar biasa. Unang gabi biari. Semestinya di situ ada sport tourism, ada segala macam event, lomba dayung, yang bahkan atlet dayung ke dunia harusnya bisa lahir karena sarana airnya, yaitu danau itu sangat luar biasa itu. Kalau misalnya dilihat dari perspektif syukur ya, mensyukuri. Tetapi kalau ditakutin ya bagaimana ya? Jadi biar mahal tuh tahu kan. Nah kita mendorong supaya, jadi kalau yang dibilang Danau Toba, Batak menakutkan, saya selalu berargumentasi lah. Kita baru mendarat di Bali aja sudah tari barong. Udah giginya barong itu udah bercaling, matanya melotot, tetap datangnya ke Bali. Jangan gitu loh, ya kan? Jadi memang kearifan lokal yang memang kita misteri, sebuah adat yang memang ya ada storytellingnya. Ya memang itulah kita, jangan takut gitu loh. Unang gabe jadi malah justru kita eksploitasi, kita kemas menjadi storytelling. Kira-kira Ima Jolo Bang, mungkin sudah panjang yang saya bilang itu. Lain kali kita sambung lagi. Mau lihat saya naik. Horas, Mak. Enggak panjang itu, Amang. Itu sangat berguna. Itulah gunanya kita berkumpul di sini, saling mendukung untuk demi kesejahteraan Danau Toba. Ini aku udah lihat ada anak muda, Amang Gultom. Aku rasa masih muda juga ya. Pasti saya enggak muda juga. Umur saya 54 tahun. Saya kebetulan masih aktif di BUMN, sudah 33 tahun bekerja di BUMN. Masih muda itu. Ini nanti bahu-membahu dengan adik-adik kita Noventri itu nanti kita pikirkanlah. Karena aku dengar Mas Sandiaga Uno akan buat motor GP air kayak Mandalika. Betul. Iya, betul. Betul sekali. Jadi betul sekali, itu ada rencana, itu baik. Cuman kalau bisa ya harus berkesinambungan. Ya.
Jadi jangan ulang holan persahalian, sahali bain. Dan tar BGB tahun naro kan kira-kira begitu. Jadi satu dan lain hal kepentingan politik saya tahulah itu kayak gitu-gitu, sama juga di Sigapiton gitu begitu juga kan. Biasa kalau udah mau mendekati tahun-tahun politik baru rame event segala macam. Menang gabe ototo kita nama boto aha yang terbaik buat kampung kita. Tetapi kalau yang begitu-begitu saya kurang tertarik. Nah, tapi kalau pembinaan desa wisata, nih saya ada ide yang tadi pagi saya baru dapat. Tapi sebetulnya ini layak. Jadi kalau bisa desa wisata itu, ya itu saya mau kita cobalah. Saya tadi ada keluhan di Bali G itu, di komunitas Bali G, ada yang bilang dia punya homestay nggak laku, gitu kan? Ada yang laku. Banyak orang Batak, mungkin saya sama istri saya pengen merasakan suasana sebuah di desa wisata di Bali G, atau mungkin di Karo, atau mungkin di Kumbang Hasudutan, di mana lah mungkin gitu ya, mungkin di Bakara, yang homestay-nya itu lebih dari 3 hari, misalnya seminggu gitu ya, tetapi ada diet, ada paket diet makan, mungkin diet makannya, terus diperiksa tekanan darahnya, kesehatannya, terus aktivitas hari-harinya. Jadi ada dekat fasilitas kesehatan untuk menjaga kondisi tubuhnya. Mungkin saya pikir banyak senior citizen yang tertarik loh itu couple gitu. Selama ini kan yang dijaring milenial backpacker di Australia, di New Zealand, di Tasmania, kalau saya lihat orang yang beli paket wisata itu kebanyakan yang senior citizen, suami istri. Spending uangnya luar biasa mereka. Jadi mereka ya kayak bulan madu, tetapi ya romantikanya di sebuah desa, tetapi yang berkualitas gitu loh. Ya makanannya misalnya buah, ada dietnya, jadi mungkin kolesterolnya jadi turun, tekanan darahnya turun, terus jadi kayak wisata kesehatan lah. Jadi wellness tourism, jadi healthy tourism gitu loh. Dibikin spendingnya misalnya seminggu gitu loh, 5 hari, 6 hari. Jadi waktu awal masuk diperiksa, waktu setelah masuk diperiksa gitu. Jadi ada sukses story, dan kalau misalnya di setiap huta bisa begini, perjabu-jabu yang homestay. Jadi jangan cuma ngandelin backpacker yang cuman murah-murah, 100.000, 150.000. Bikin paket untuk senior couple tourism gitu, misalnya 5 juta satu couple gitu, ya kan? Jadi itu saran saya juga ya, karena jangan ngandelin yang backpacker lah. Itu mass tourism sudah jangan ditoba, jangan. Godang do halak kita karena yang tua-tua pengen rindu, tetapi yang berkelas, tapi pengen nggak terlalu rame kali gitu loh. Coba aja. Oke. Mulai Amangda. Mulai horas, Mak. Kita japi, kita bahas berikutnya. Entah kita buat nanti di apa? Marnonang Naposo atau mana, bagus nih masukannya. Terima kasih. Jadi kita menarik ini Dek Noventri, sambut itu, kita gabung ya. Oke, sekarang ada pertanyaan dari tadi aku baca dari dari Sesmon TB Butars Bali G. Ya, silakan kalau mau langsung bertanya. Ini menarik juga nih. Silakan langsung bertanya. Baik, Amang. Selamat malam. Selamat malam. Salam sehat untuk kita semua. Bisa buka videonya, biar kenal kita. Kalau boleh. Ya, silakan Amang. Ya, kebetulan terima kasih buat senior Bang Happy Martaung yang telah mengizinkan untuk bergabung di grup WA ini. Jadi akhir-akhir ini tadi Pak Gultom menyinggung terkait dengan destinasi wisata di Toba, dan memang saat ini di Toba ini kan karena berhubungan dengan pengembangan wisata, tempat-tempat wisata dan kegiatan-kegiatan yang dari pusat hingga dari luar negeri mau dibuat di Toba, dan mau direncanakan F1H2O, rencana tahun depan bulan Maret di Tanah Lapang atau Lapangan Siamang Raja Baligi.
Jadi banyak. Maaf Amang, kalau boleh yang ada hubungannya dengan, maaf nih, Iya, dengan tanah, pertanyaan dengan dulu, tanah. tidak mengurangi. Harus lebih Ya. Indonesia ke sana. Yang saya ingin tanyakan bagaimana Lanjut, cara Amang. agar bisa Lanjut, Amang. katakanlah ditanya. Maksudnya pengantarnya itu, Amang. Oh iya, Jadi oke. artinya gini. Silakan, Amang. Maaf. Saat ini kan akibat pengembangan wisata ini, ternyata di sekitaran pinggir Danau Toba itu sudah banyak yang memiliki sertifikat yang wujud-wujud tanah tersebut kata keturunan dari sekitaran Balige, ya apa namanya itu, tanah lapang Balige itu, Ciamang Raja itu tanah Pauceang. Tiba-tiba apa dasar kira-kira BPN menerbitkan sertifikat? Padahal tanah itu adalah tanah Pauceang dan sebenarnya tanah itu adalah masih di wilayah wilayah pinggiran tanah pemerintah, seperti itulah. Seperti itu, Amang. Terima kasih. Ya. Oke, silakan Amang naik pos-pos. Saya pikir itu cocoknya dijawab Pak Ronsen. Saya nggak bisa jawab. Oke, terima kasih. Mantap nih. Mantap. Silakan Amang Ronsen, Dr. Ronsen. Baik. Kalau kita head to head antara adat dengan hukum publik, ya. Kalau hukum publik bicaranya adalah alas hak gitu, Amang, ya. Siapapun boleh membeli tanah gitu. Nah, hanya masalahnya saya lihat di KDT itu kawan-kawan saya BPN itu lemah dalam hal kontrol. Sepanjang ini ketentuan, ya, sepanjang itu tanah pertanian tidak boleh dibeli oleh orang-orang di luar kecamatan itu. Tanah pertanian, bicara pertanian dulu, ya. Terkecuali tata ruangnya adalah pemukiman. Kalau pemukiman tidak boleh kita larang, sebaliknya. Orang Papua juga boleh di Samosir, orang Sumba juga boleh, dan buktinya orang Batak juga ada di mana-mana gitu. Itu kalau tanah, terkecuali KTP-nya sudah berubah di lokasi itu. Nah, jadi ini jawaban hipotetis, ya, Mang, ya. Hipotetis dalam arti secara teori. Kalau seseorang memohon hak, pasti ada alas hak jual beli. Jual beli. Jual beli kalau di tempat kita tanah milik adat, buktinya bukan girik, bukan yasan, tetapi surat keterangan desa yang mengatakan itu adalah adat Sipolan. Lalu Sipolan membuat akte jual beli PPAT kepada si B misalnya. Lalu si B mensertifikatkan tanah. Yang menjadi masalah sebenarnya pertanyaannya tidak sekedar itu. Batasan berapa meterkah yang boleh dari bibir pantai yang boleh diberikan dibangun sebuah bangunan. Ini menarik teman-teman yang artistiknya bagus, bahwa janganlah kita membangun tanah di bibir pantai, karena pada dasarnya bibir pantai itu adalah milik umum, Bang. Jadi saya pernah ke Pattaya, itu ada sekitar 20 meter dari pinggir itu semua pasir dari ujung ke ujung. Kita bebas, Pak. Tapi apa yang terjadi di Danau Toba tidak demikian. Masih ada warisan daripada pendahulu-pendahulu kita, persis di pinggir itu dibangun. Jadi tidak bisa lewat gitu loh. Jadi ini saya kira anak muda tantangan ini, bila perlu dobrak itu peraturannya supaya jangan dibangun persis. Kalaupun ada kepemilikan hak prioritas, tidak boleh dibangun bangunan yang permanen gitulah. Jadi begitulah pandangan saya, Pak. Alasan BPN pasti ada, Bang. Pasti ada itu jual beli, ya. Tidak bicara Pauceang di situ, karena konsep desa itu ya seperti yang dijelaskan Amang Nai Pos-Pos tadi, konsepsi desa itu ya di desa gitu loh. Masih tradisional, ya kan? Tapi kalau sudah di perkotaan berbeda, ya, berbeda, ada pergeseran penerapan hukum yang
sudah banyak individual. Tadi Pak Gultom menanyakan siapa yang di atas itu ya. Kalau ada peralihan tanah komunal itu seperti apa? Itu pelanggaran, Pak. Inilah bedanya dengan sumber. Sumber itu ada namanya apa itu? Yang mengontrol. Jadi izin dia baru boleh dijual tanah walaupun bukan milik daripada nenek mama itu. Kita tidak ada lagi itu ya. BIUS sudah tidak link up untuk kontrol tanah. Jadi hukum adat siapa? Masih lebih kuat kami di selatan sebenarnya, Bang. Selatan itu ada Panusunan Bulung masih hidup, peradilan desa masih hidup. Apapun bisa diselesaikan di peradilan adat kecuali dua hal. Satu, narkoba dan KDRT. Selebihnya bisa diselesaikan di pengadilan adat. Itu di Tapsel, di Toba. Ya buktinya di Tapsel tidak banyak kasus pidana sampai ke pusat sana. Tapi di Toba perkara sedikit ke polisi. Harusnya peradilan adat itu bisa diselesaikan. Terima kasih Bang, mungkin tidak memuaskan. Baik, terima kasih Pak Konsen. Ya, terima kasih. Jadi menarik sekali ya itu jawabannya. Untung ada Amang Dr. Ronsen di sini ya. Jadi untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam diskusi ini. Mungkin ada yang mau bertanya langsung, silakan satu pertanyaan. Saya bukan bertanya, bisa Pak Haposan? Oh, kira-kira maaf nih karena harus sesuai dengan topik ini nanti. Tapi kalau memperkaya topik ini, waduh, sangat silakan sekali, Amang Siombing. Iya, memperkaya. Iya. Oh ya, silakan. Iya. Silakan. Terima kasih nih kepada Batak Marnonang ya. Saya baru ikut sekali ini Pak Haposan. Waduh, terima kasih. Mau lihat ya. Terima kasih Pak Haposan. Saya malah apresiasi ini membicarakan soal adat tanah adat. Tapi tadi sebenarnya kalau saya malah mengusulkan kalau tadi ada dua pembicara, ini usul. Tadi kalau dua pembicara, satu dari segi hukum adat, satu dari segi hukum positif, bagaimana tentang hukum waris itu menurut hukum adat dan dihubungkan dengan keadaan yang sekarang, itu sangat menarik sekali. Itu tadi nggak tahu ya, memang ini usul saya tadinya. Dalam kaitan itu saya ingin menyampaikan bahwa manusia person hak itu secara hukum itu kan dari dia dalam dua status, yaitu status dalam hukum dia terikat kepada hukum negara, adat itu juga terikat juga kepada hukum negara. Oleh karena itu tadi mengenai hukum adat, pewarisannya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Monang. Saya nggak mau masuk ke situ, tapi saya mau ingin memang yang sekarang yang secara faktual itu banyak sekali masalah-masalah yang terjadi dalam masalah adat individual. Jadi itu hak itu juga ada dua dari segi. Jadi tadi yang kita bicarakan soal adat itu, hukum adat itu adalah hak komunal. Itu diatur dalam peraturan Menteri TR itu nomor 15 ya nomor 9 tahun 2015. Itu hak komunal, yaitu hak yang disebut dengan hak milik bersama atas tanah bersama masyarakat hukum adat. Itu tadi sudah dijelaskan oleh bapak-bapak tadi, banyak menjelaskan, termasuk Pak Rosben juga ya, dan juga dijelaskan oleh Pak Monang. Tapi saya yang mau ingin fokusnya adalah sekarang ini karena banyak sekali masalah terjadinya sengketa masalah kewarisan di individual, karena juga hak itu juga bukan hanya hak komunal, juga hak individual mutlak. Jadi seseorang itu mempunyai hak individual mutlak, yaitu
dia memperoleh bagian dari ahli waris apabila para pewarisnya atau pewarisnya itu meninggal dunia. Maka terjadilah kewarisan tersebut. Baik itu hukum adatnya, baik itu tanah adatnya maupun sesuai dengan hukum positifnya itu. Ini yang banyak terjadi di sengketa-sengketa yang sekarang ini terjadi. Dan juga saya beberapa kali menangani juga antara marga, di dalam marga saja itu terjadi sengketa tentang hak komunal itu. Dan di person lainnya, di keluarga itu juga terjadi juga masalah sengketa ahli waris. Oleh karena itu, saya mengusulkan kepada kita juga, kepada generasi muda, dari sekarang itu supaya memberikan pengertian kepada orang tuanya, bahwa kalau secara hukum adat itu berlaku hukum adat. Tapi kalau dalam hukum adat itu tidak bisa diselesaikan musyawarah itu, tentang pembagian tanah warisan dari orang tua, maka berlakulah hukum positif. Berlakulah hukum perdata, yaitu pasal 833 KUH Perdata dan pasal 32 KUH Perdata. Oleh karena itu, sudah perlu sekarang supaya jangan terjadi. Saya nggak mau campur ke masalah hukum adat komunal, tadi sudah disampaikan itu. Sekarang untuk menghindari sengketa-sengketa hak individual mutlak seseorang itu. Karena dari segi hukum positif, hak perempuan dan laki-laki itu sama di depan hukum. Itu pasal 833 itu. Dia mempunyai bagian yang sama. Jadi Pauseang itu juga kadang hakim juga tidak mempertimbangkan itu. Yang penting bagiannya sama dan hakim nanti akan melihat berdasarkan bukti-bukti dari kewarisan tersebut. Terakhir saya mau katakan memang dalam hukum komunal ini yang sering juga diabaikan adalah bahwa tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pasaribu tadi, bahwa apa alas bukti hak. Kalau menurut hukum perdata itu kan alas bukti hak itu diatur dalam pasal 164. Pasal 164 itu KUH Perdata itu ada bukti surat dan ada saksi, persangkaan, dan juga sumpah dan pengakuan. Satu bukti yang mutlak itu adalah surat. Inilah yang kurang dipersiapkan oleh masyarakat hukum adat. Dari zaman turun-temurun dulu itu orang tuanya meninggal dan upung-upungnya maro-maro puopu dulunya itu tidak mempersiapkan surat. Mungkin sekarang ini bisa dipersiapkan karena bukti-bukti itu kalau memang tidak hak milik, tidak HGB, tidak HGU, jadi alat bukti yang terutama dan yang utama itu adalah surat keterangan tanah, SKT yang dikeluarkan oleh kepala desa. Dan desa itu juga di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri di tahun 2015 juga itu juga termasuk desa adat. Itu harus dibuat surat keterangan ahli, surat keterangan tanah. Ini juga kadang-kadang dari kita tidak membuat secara jelas dan terang. Mestinya dalam surat keterangan tanah itu yang dikeluarkan oleh desa itu jelas objeknya, jelas luasnya, jelas batas-batasnya, dan itu dikuasai atau tidak, dan diusahakan atau tidak. Nah, ini harus dijelaskan dalam surat keterangan itu. Sehingga kalau ada pihak dari marga-marga lain yang mengklaim itu alat pembuktian inilah yang terutama yang diberlakukan, yang dilihat oleh hakim kalau ada sengketa. Jadi kalau masalah adat, kalau di hukum adat itu sudah selesai, memang nggak ada problematika di dalam hukum positifnya. Tapi kalau terjadi tidak ada musyawarah, dangadong aik godang aik laut, berseruasi bayana saut, maka timbullah sengketa hukum itu. Dan oleh karena itu perlu ke depan ini mungkin Batak Marnonang ini bisa untuk membuat suatu forum mungkin soal hak di samping hukum adat dan juga hukum positif di negara kita ini. Karena banyak sekali terjadi sekarang sengketa-sengketa sekarang ini semakin banyak. Dulu juga sudah banyak ya. TD per DD kan bersengketa.
dan banyak-banyak lain. Tapi sekarang sudah banyak sekali sengketa di keluarga dan juga sengketa di masyarakat adat, komunal adat. Begitu Pak Aposan, tambahan dari saya bukan pertanyaan, saya hanya tambahan aja untuk memperkaya obrolan webinar kita malam ini. Saya kira begitu, saya kembalikan kepada Pak Aposan. Terima kasih. Moleate. Terima kasih Amang sudah memperkaya diskusi ini dari kita untuk kita. Mungkin Amang mengenai pos-pos ada yang mau ditambahkan sebelum kita mengumumkan hasil kuis pertama? Saya tidak menambahkan lagi, malah saya dapat banyak ilmu di sini dengan adanya para pakar-pakar agraria ini. Jadi saya ucapkan terima kasih juga. Oke, terima kasih. Jadi ada tiga narasumber sekarang paling tidak. Iya. Nah, ini kan kita kan narasumber kan hanya pemantik diskusi aja. Jadi para ahlinya kan banyak di sini. Terima kasih. Nggak selalu semua bisa saya jawab biarpun narasumber. Betul. Terima kasih. Mulai Amang, mantap. Jadi sebentar yang Amang Napit kita umumkan dulu, kita umumkan dulu kuisnya. Kemudian tadi ada yang bertanya satu, kemudian itu Amang Napit. Jadi boleh kan? Ya nanti ini sudah 2,5 jam. Mungkin kalau boleh mungkin dengan 2 pertanyaan ini mungkin sampai paling tidak 3 jam. Kalau memang Marnonang ini selalu 3 jam gitu, bahkan pernah 3,5 jam. Enggak susah diberhentikan. Silakan like. Jadi kita umumkan dulu pemenang kuis. Kemudian setelah diumumkan pemenang kuis, langsung umumkan pertanyaan kedua. Setelah itu aku akan lanjut dengan pertanyaan yang ada 2 pertanyaan. Jadi ada 1 pertanyaan tadi dari saya lihat dulu ya. Ada pertanyaan tadi dari Ibu Ratna. Kemudian setelah itu pertanyaan dari Amang Napit. Ya. Jadi silakan umumkan pemenang kuis 1 sambil lanjut kuis kedua. Ambil aja 3 orang sama kuis kedua juga. Ya, terima kasih Le. Jadi untuk kuis pertama pemenangnya dan selamat kepada Niko, Opupos Mamarbun dan Dr. Rosdiana Raja Guguk. Selamat buat kepada 3 pemenang. Terima kasih untuk partisipasinya. Niko, Opupos Mamarbun, dan Dr. Rosdiana Raja Guguk. Nanti dibantu dituliskan di chat. Dibantu tuliskan di chat. Oh ya, akan diumumkan di chat juga. Terima kasih. Menghubungi siapa, nomor rekeningnya, kan kita jauh-jauh ini. Nomor rekeningnya. Siap. Lanjutlah yang kuis kedua. Untuk kuis kedua, ini semoga ikut mendengarkan dengan baik-baik tadi penjelasan dari Amang Naipospos. Sebutkan 3 tahapan proses legislasi hak waris harta orang tua. Jadi nama tahapannya ada 3. Jadi jawabannya harus lengkap 3 ya sekaligus. Silakan Amang, Inang, Lai, Ito, silakan memberi jawaban di chat. Terima kasih. 3 yang paling cepat itu yang dapat masing-masing 100 ya. 3 paling cepat dan benar. Ya. Terima kasih. Oke. Jadi kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Ini makin lama makin seru. Sudah jam berapa di Indonesia? 6. Sekarang sudah hampir jam 9:30 ya? 9:30. Nah, ya. Tapi di Perth sudah jam berapa itu, Le? Udah mau tidur ya? 10:30 lah, 10:30. Oke, 10:30. Masih bisa lah ya. Jadi ya. Belum 5 watt kan? Masih kuat. Oke. Nah, pertanyaan dari Inang Ratna. Kalau mau lanjut langsung nanya, silakan. Lebih bagus kayaknya langsung nanya deh, biar lebih mantap. Silakan Inang Ratna. Horas Amang. Horas Inang. Silakan. Horas Amang monang Naipospos. Adong suku-suku kusongonon.
sampai keturunan keberapa Paisolat itu boleh menguasai tanah, atau katakanlah dia membangun rumah, sampai keturunan keberapa mereka boleh menguasai? Buka video Inang. Supaya itu kembali ke Ya, hutan, tanah Inang, hutan. kalau boleh buka videonya Inang, kalau boleh. Mudah-mudahan sinyal oke. Nah, mulai Ya, Inang. sampai keturunan keberapa Paisolat itu boleh menguasai. Misalnya kalau mereka membangun rumah, sampai keturunan keberapa mereka boleh menempati rumah itu, dan kapan akan kembali tanah itu kepada pemilik hutan. Oke, mulai Kira-kira tenang. itu pertanyaan. Mulai tenang, mulai tegudang. Silakan Amang, Monang naik pos-pos. Terima kasih. Emang pertanyaan yang sulit dijawab. Karena nggak ada aturannya. Jadi itu makanya otonomi di masing-masing luat itu berbeda-beda hukumnya. Jadi mungkin di daerah ini beda, di daerah ini beda sesuai dengan kesepakatan awal. Jadi nggak ada aturan yang membatasi secara umum dibagi orang Batak. Begitu, Bu. Oke. Gitu Amang ya. Ini pengalaman pribadi nih Amang. Jadi di tanah di hutannya hula-hula itu ada marga lain yang Paisolat. Jadi mereka kan jadi dianggap sebagai boru naro ya, jadi boru mereka di situ. Jadi dia dibangun oleh opungnya, dan opungnya ini sudah meninggal. Kemudian bapaknya ini sudah pindah rumah ke tempat lain, sudah membangun rumah di tempat lain, dan sekarang dia turunkan kepada anaknya. Terus saya sampaikan kepada hula-hula itu, sebetulnya itu sudah tidak bisa, dia sudah meninggalkan. Kenapa lagi dikasih kepada anaknya, sementara anaknya ini masih bujangan, jadi dia hanya seolah-olah seperti menjaga saja. Itu yang menjadi persoalannya. Nah, terima kasih. Itu memang berbagai macam persoalan hak Paisolat itu di berbagai tempat. Dan ada aturan-aturannya, ada tahapan-tahapannya bagaimana dia jadi Paisolat. Ada juga dulunya Paisolat jadi Boruna Gojong. Jadi mungkin menjadi pemangku adat di kampung itu. Ada juga itu. Seperti kami ini dengan di Toba ini, ada Pak Ronald Dr. Hutajulu di sini. Kami Boruna Gojong di sini bagi Spetua. Jadi kami diberikan di tanahnya Hutajulu tanah Simanggule, tanda Harajaon. Ya, kami bukan Paisolat lagi. Itu lagi. Oh, jadi kalau dia diberikan seperti jadi Boruna Hojong itu, jadi pembatasan waktu itu jadi hilang atau bagaimana? Jadi seperti tidak ada aturan. Kamilah di sini di Lagoboti ini. Kami ikut jadi pemangku adat di biusnya si Paitua. Jadi nggak mungkin kami dibatasi lagi. Nah, ini ada Pak Ronaldo Torhutajulu, tanahnya mereka dikasih sama kami. Nah, jadi itu mungkin ada tahapan-tahapan. Ada Paisolat tak ada hubungannya dengan huta itu. Ada Paisolat menjadi boru apuan. Nah, itu namanya. Ada Paisolat dulunya menjadi Boruna Gojong. Ada tingkatan. Jadi kalau Paisolat tak ada hubungan bisa diselesaikan itu pindah. Tapi kalau sudah jadi boru apuan, namanya sudah diampu. Oh, nggak mungkin lagi disuruh pergi kemana-mana. Selama mereka di kampung itu tetap dia punya wilayah. Tapi status tanahnya tetap seperti yang tadi kita terangkan, nggak ada. Kalau udah ditinggalkan, ya sudah kembali kepada yang memberikan. Kami naik pos-pos di Lagoboti, kalau sudah bukes kami pergi lagi kami kemana-mana. Dia do tumibo, dia Boruna Gojong lah. tumibo amangi boru apuan mana Gojong. Boruna Gojong itu udah dulu Boru Apuan, lama-lama menjadi Boruna Gojong. Kalau sudah ikut dia setara sejajar jadi pemangku adat di wilayah itu udah Boruna Gojong. Dari Boru Apuan tetap dia status boru. Nah itu.
Jadi misalnya kami di Spetu ini ada contohnya ini. Turun Spetunya itu 3, Raja Parbaringin, Raja Bius. Harus ada 4. Nah, yang pula kami Nepospos itu menjadi pangopati namanya. Untuk bagaimana kami punya status Raja Nami, kata opung kami. Inilah wilayahmu. Dikasihlah gunung-gunung, bukit-bukit, nggak bisa dikelola. Namanya Simanggule. Itulah tanda Harajau. Jadi begitu tingkatnya. Jadi Burunagojong itu. Jadi nggak ada aturannya Bu, diusir atau batas-batas ini nggak sesuai dengan statusnya di situ. Melihat ya. Iya. Oke. Melete Amang Nepospos dengan Inang Ratna. Jadi sekarang selanjutnya Amang Napit. Maaf nih, Amang Napit ini dari Duri bukan? Kayaknya aku pernah lihat wajahnya. Bukan ya? Buka dulu, unmute. Unmute dulu, Mang. Unmute dulu, Mang. Mikrofonnya unmute dulu. Amang, maaf. Belum, oke. Udah. Ulangi lagi, Amang. Tadi belum kedengaran dari awal. Jadi saya kebetulan aja buka dan saya senang dengan komunitas Batak Marnonang, dan tadi saya sempat dengar bahwa di Samosir itu masih banyak peninggalan-peninggalan yang kadang-kadang masih menakutkan. Itu yang saya dengar, sempat tadi saya dengar. Itu memang harus kita akui. Apalagi saya barusan pulang dari Tatea Bulan, ya. Jadi kalau saya ikuti di sana itu tidak hanya tell story. Harusnya kan kita ke sana ingin tahu ceritanya. Jadi tell story itu perlu supaya kita tahu sejarah. Tapi di sana ada semacam pengarahan atau doa yang sudah tidak sesuai lagi dengan keyakinan kita saat ini. Ini menjadi suatu hal yang tidak menyenangkan bagi orang-orang yang sudah mempunyai keyakinan lain. Jadi harusnya cerita-cerita seperti itu tetaplah menjadi tell story atau menjadi sejarah yang diceritakan sehingga orang tahu sejarahnya. Tidak perlu kita diarahkan jadi berdoa. Tuh mulai jadi nabolon. Jadi itu yang paling pokok saya kira. Sehingga kita bisa atau mau memasuki tempat-tempat yang menurut orang Batak bersejarah. Seperti si Gale-Gale. Cukuplah seperti itu Manortor, selesai. Tidak perlu kita harus diajak berdoa di situ. Karena kalau kita diajak berdoa seperti di dalam monumennya Tatea Bulan itu, wah ini sudah berlawanan. Itu yang pertama sebenarnya. Dan yang kedua, dalam hal Batak Marnonang ini, mudah-mudahan pada waktu-waktu yang akan datang lebih bisa saya ikuti lagi. Terima kasih kepada Amang yang mengelola webinar ini dan selamat malam. Mulyate Horas. Mulyate Amang Napitupulu, tapi mungkin topiknya memang masukannya bagus sekali ya. Tapi mungkin kebetulan nggak sesuai dengan topik sekarang ini. Tapi masukan itu kami tangkap ya, nanti untuk didiskusikan berikutnya. Ini mungkin salah satu bahan untuk berikutnya. Mulyate Amang Horas, Mulyate Amang ya. Jadi kalau ada pertanyaan lagi, kita masih punya waktu 10 menit lah. Boleh sedikit Amang Guru. Oke, boleh Amang. Boleh Amang Pendeta Jonai. Iya, ini aku mau tanya sama Amang Monang Nepospos. Sebenarnya Jum kemarin kan udah disinggung ya
kayak mana pembagian yang benar itu untuk warisan itu dimulai dari marhusib ya, sebelum menikah. Jadi orang tua harusnya menunjukkan siapa-siapa nih atau apa-apa saja haknya. Haknya anak laki-laki, jadi parlemennya itu nanti tahu, oh ini ada bagianku. Demikian nanti sebaliknya kalau di yang si laki-laki yang menjadi boru atau hela di keluarga si perempuan, dia tidak terlalu antusias lah, katakan begitu, untuk mengambil atau meminta hak warisannya, karena di bagian dia dari keluarga dia udah diberikan gitu. Nanti mohon koreksi kalau aku salah mengingat, Amang Monang ya. Nah pertanyaannya gini Amang, sebenarnya ini sangat relevan dengan masalah yang sering terjadi ya. Bahkan satu keluarga atau saudara sendiri abang beradik itu jadinya nggak omong-omongan ya, nggak bicara karena masalah warisan yang ini semua orang kan pingin menikmati gitu ya. Nah ada kasus Amang, ada kasus yang pernah aku hadapin. Jadi ini warisannya dari orang tuanya, udah lama meninggal, opung si A katakanlah demikian. Dia opung A ini punya udah meninggal dua-duanya, suami istri, punya anak 5, 2 laki-laki. Yang laki-laki ini udah meninggal juga anaknya, tinggal yang hidup itu istrinya, istri masing-masing dari anaknya, dan mereka ini punya anak, ya, punya keturunan anaknya ini. Baru 3 perempuan ini masih hidup, dan mereka punya keturunan juga. Lalu yang jadi masalah, 2 anak laki-laki ini, karena cuma 2, mereka mengklaim ini bagianku, lebih besar begitu. Lalu bahkan ada ucapan, bapak dulu ngomong begini, mama dulu ngomong begini gitu. Jadi mereka nggak ketemu. Bahkan jadinya musuh-musuhan, anak-anaknya pun jadi musuh-musuhan gitu. Dan nggak ada titik terang. Nah sementara datang pihak perempuan juga rindu juga, ada juga yang salah satu pihak perempuan itu pingin juga ini hartanya ini kan, tanahnya apanya lumayan juga sih nilainya, ada miliaran gitu. Jadi pihak perempuan pingin juga. Wah datang pihak laki-laki, wah ya terserah kalian mau ngomong apa, pokoknya ini punya kami udah dibilang bapak mama gitu, opung kami pernah bilang gitu, atau itulah. Lalu yang jadi masalahnya sekarang adalah bingung mereka mau bergerak dari mana gitu, ini menyelesaikannya gimana. Secara adat aku sih berharap dari adat aja deh ya, karena kalau dari hukum positifnya aku pernah tahu tahun ini atau tahun lalu ya, Mahkamah Agung kan udah membuat satu keputusan bahwa laki-laki dan perempuan sama pembagiannya, peace gitu ya, nggak ada lagi apanya, itu dari Mahkamah Agung. Jadi hukum positif udah pasti berbeda jalurnya. Aku mau tahu dari adatnya gimana sih Amang Monang untuk menyelesaikan ini, atau prinsip-prinsipnya mungkin, jadi aku bisa merenungkan untuk kedepannya. Terima kasih Amang. Berarti Amang Pendeta Jonet, silakan Amang naik pos-pos. Silakan. Nah, inilah persoalan apabila titik-titik adat itu tidak dilakukan. Dan inilah kesalahan, semasih hidup orang tua tidak dilakukan pembagian. Nah, itulah kesalahan. Dan setiap dilakukan pembagian, menggoli sinamut, sulang-sulang hariapan, dan buka pobung, pasti ada pengetua-pengetua di situ. Pasti ada kerabat-kerabat di situ. Kalau di situ ada sengketa di kemudian, maka mereka hadir jadi hakim. Bahwa apa yang mereka dengar dinyatakan dengan sebenarnya. Kalau begini, orang tua tidak berbisik-bisik kepada anak satu, berbisik kepada anak dua, nggak ada saksinya, apa kata tokoh adat. Kita sebagai penimbang lah. Kita anggaplah kita sebagai juru adat penimbang. Apa mau kita katakan? Nggak ada, kita dengar. Nah, paling-paling seperti apa kata Mahkamah Agung itu, bagi rata lah kalian, berbedai, recok kali pun kalian. Paling itu, kalau aku ikut jadi hakim adat di situ. Apa mau dikata? Jadi begitu memang kalau memang hukum-hukum adat waris ini tidak dilaksanakan dengan bagus dari sejak awal. Dan itu pengalaman kami sudah kami lakukan dari orang tua. Tak ada sengketa setelah orang tua kami semua sudah meninggal. Nggak ada yang ribut. Buat pun lebih banyak di siap tangan, dan kedua, karena itu sudah ketentuan dari orang tua, nggak ada yang ribut. Nah, kalau kita menjadi penimbang di persoalan ini, apa mau kita saksikan selain kita katakan bagi rata lah kalian.
Hanya itu yang kita bisa sebutkan. Kalau kita pun raja penimbang adat di situ. Demikian pendapat saya. Terima kasih. Oke, melihatnya Mang, mungkin ini yang terakhir ya, pertanyaan karena sudah mau mendekati 3 jam. Mungkin sebelum kita tutup dengan ada 2 program lagi, closing statement, kemudian doa penutup. Mungkin nanti Laiben silakan umumkan hasil kuis yang kedua. Tapi sebelum itu mungkin kita bisa berfoto dulu ya. Gimana Bang Amang Laiben? Ya, boleh berfoto dulu. Ya. Boleh kalau mau Biar, berfoto dulu boleh lah. Ya. Yang silakan buka videonya untuk kenang-kenangan kita. Nanti di-share di grup-grup WhatsApp. Ya. Silakan. Laiben 1, 2, 3. Berapa halaman? Di layar saya berapa ada 3 screen, ada 3 halaman, jadi tolong agak lama senyumnya, meski agak kering nanti. 1, 2, senyum. Sebentar ya, ini yang pertama. Halaman 1 ya? Halaman 1. Masuk ke halaman 2 sekarang. Senyum, 1, 2, 3. Halaman kedua. Dan yang terakhir. 1, 2. Masih banyak yang belum buka video nih. Sekali lagi. 1, 2. Mantap. Dapat, Le. Silakan. Silakan umumkan hasil kuis kedua 3 orang. Baik, pemenang kuis kedua untuk malam hari ini, selamat kepada Togi Marudut, Tunggun M Naipospos. Ada hubungannya dengan Amang Naipospos kah? Dan Maradop Manurung. KN kan? Yang ketiga siapa? Maradop Manurung. Sebenarnya yang nomor 1 jawab benar itu Niko, tapi karena Niko sudah menang di nomor 1 ya bagi-bagilah kita ininya ya, kan kita mau senang-senang sama-sama ya Niko. Ya. Jadi semoga jelas kenapa Niko nggak dapat lagi untuk yang kedua. Jadi Togi Marudut, Tunggun M Naipospos, sama Maradop Manurung. Selamat. Nanti tolong kirimkan di chat nomor WA-nya supaya nanti kami bisa hubungi dari Batak Diaspora Marnonang untuk ininya koordinasinya. Selamat, terima kasih Le. Jadi berikutnya mungkin closing statement oleh mungkin silakan siapa duluan, Amang Profesor Raja Gugu atau Amang Naipospos. Silakan. Biarlah Laimonang Naipospos dulu lah. Oke, Oke, terima kasih. Disampaikan ya. Oke, terima kasih. Pada sebenarnya leluhur kita sudah menentukan peranata hukum-hukum adat itu baik dalam perwarisan dan perwilayahan itu sejak zaman dulu. Tapi karena kita masyarakat keturunannya sudah beralih kepada pemikiran modern dan sudah lama berlangsung, sehingga kita lupa akan aturan-aturan hukum adat yang sudah pernah terjadi. Dan sekarang kita menuai masalah akibat kelalaian itu, sehingga itulah yang kita bahas sekarang. Tapi kita harus yakin, kita harus percaya bahwa apa menjadi warisan hukum-hukum adat leluhur kita itu, apabila kita dalami dan kita manfaatkan sebagai ruang diskusi untuk mencari solusi akan masalah-masalah warisan leluhur kita di masa mendatang, mungkin akan bisa kita selesaikan dengan baik. Dengan adanya bantuan dari pakar-pakar kita di sini, Pak Ronsen, mungkin bisa disinergikan dengan hukum adat dengan hukum
keagrariaan itu yang sudah kita jelas tadi kita dengar dari beliau. Itu harapan saya ke depan. Terima kasih. Prof. Mau lihat ya? Amalai? Lai haposan. Baik. Terbigi dong? Terbigi. Dengaran nama Oh, bro. mau lihat ya, mau lihat ya. Jadi songon panipuli ni parnonangot tadi bagasan Bornginon tulu job pita marnonang mulai sian awal nakin macai gudang informasi narapotita nagabe pamorahon parbinoto atta taringotu masalah hukum adat pewarisan adat Batak. Jadi adong ucapan naki beberapa hal terutama menakin komentar nih Dr. Ronsen Pasaribu nakin bahwa istilah na tepat dokon nasida nakin adalah tanah komunal dan tanah individual. Molo dihita taringetu lahan-lahan adong di Tanah Batak Majatadok. Molo istilah ni lain naik pos-pos nakin, lain monang naik pos-pos, tanah ripe-ripe, o tanah pangupulan nakin nate. Ima jona perjolo. Jadi na penting molo catat nakin sian saran-saran nasida, ima adong bukti, kunang bukti legalitas. Taringot tuaka kepemilikan ni tanon. Jadi molo sian kacamata ni BPN sebetulnya mungkin berupa sertifikat. Kalau sian manang bukti sian kepala desa. Molo sian kacamata ni lay monang na posus nakin batas-batas hobar balok. Yok nasida adong jabar hobar balok. Gimana perjulu? Nah kedua nakin bagaimana, nah salah satu yang penting sebetulnya bagaimana mengamankan kepemilikan tanah komunal nakin, bagaimana mengamankan kepemilikan tanah komunal, dan yang ketiga bagaimana memproduktifkan tanah komunal. Jadi tidak hanya kepemilikan tapi memproduktifkan tanah komunal. Jadi sebetulnya judul ini parnonangot di bagasan Bornginon di mataringotu hukum adat pewarisan adat Batak sebetulnya na berpikir roalani gudang persoalan na timbul di keluarga-keluarga menang di marga-marga. Jadi molo tidak apakah mungkin misalnya tanah-tanah ripe-ripe nakim menang tanah komunal itu memang harus diturunkan ke keturunan marga yang bersangkutan, berarti kan melalui keturunan laki-laki begitu. Sedangkan yang keturunan perempuan itu sebetulnya sudah memiliki tanah komunal juga di tempat suaminya atau di kampung suaminya. Kalaupun dia punya tanah pauseang, maka itu tidak bisa dimiliki. Karena apa? Karena nanti bisa-bisa memang kampung itu jadi beralih ke marga lain. Itu maksudnya barangkali. Kenapa tanah-tanah komunal ini harus turun ke marga keturunan marga yang bersangkutan. Nah, barangkali ada pemikiran begini. Misalnya kalau tanah-tanah komunal ini memang karena dulu dari leluhur diwariskan kepada keturunannya, itu melalui keturunan laki-laki. Nah, orang tua juga kan umumnya juga punya tanah atau harta juga yang bisa dikatakan harta gonogini ya, yang dicari selama berkeluarga. Ini mungkin yang bisa dibagi secara rata barangkali ya. Jadi ada beda antara tanah komunal tadi dengan tanah yang
dimiliki berdasarkan tadi selama berkeluarga begitu ya. Jadi mungkin bisa diistilahkan tanah gonogini atau harta gonogini. Nah, tadi ada saran dari Amang Gultom tadi ya, di luar daripada tadi masalah pewarisan itu ada digitalisasi wisata air ini untuk memajukan Bonapa Sugit kita atau kawasan Danau Toba. Jadi tidak hanya tadi ada efek pembangunan itu di kawasan pariwisata ini bisa juga menimbulkan permasalahan dalam perebutan dan kepemilikan tanah. Itu awalnya tadi. Ya, sehingga ada konsep dari Amang ini tadi untuk digitalisasi misalnya wisata air sehingga memajukan juga kesejahteraan masyarakat di kawasan Danau Toba. Jadi inilah barangkali poin-poin yang bisa kita ambil. Nah, satu hal yang muncul tadi dari diskusi yang tadi dipandu oleh Lae Insinyur Haposan Situmorang tadi, bahwa mungkin perlu lagi kita mengadakan topik yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tanah ini. Karena ada ahli-ahli kita di sini, ada Lae tadi, Dr. Ronsen Pasaribu, ada juga saya kira ada juga beberapa yang dari bidang hukum ya, yang menguasai masalah-masalah tanah. Saya kira nanti kita pilih lagi kita tentukan judulnya, nanti bisa kita marnonang lagi, karena ini kelihatannya seperti dibilang Lai Haposan tadi rame nih, artinya masalah tanah ini menjadi masalah yang sangat krusial ya. Karena ada juga tarik menarik antara Pangarato dan yang di kampung ya, banyak terjadi seperti itu. Jadi yang di kampung malah menguasai tanah, padahal Pangarato itu juga memiliki di sana ya. Jadi ini menjadi masalah juga. Saya kira ini barangkali kesimpulan yang bisa, atau bukan kesimpulan ya, penutup lah, atau closing statement dari saya. Sebagai tambahan tadi apa yang disampaikan oleh pembicara tadi, Lai Insinyur Monang Nepospos. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada pembicara atas informasi yang sangat berharga tadi yang telah disampaikan, juga kepada Lai Insinyur Haposan Situmorang yang telah memimpin dengan sangat baik ini acara kita ini. Dan juga kepada teman-teman yang lain dari pengelola Batak Diaspora Marnonang ini, saya mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi, dan tentunya kepada kita semua ya yang hadir di sini tadi 70, kalau nggak salah lebih dari 70. Saya lihat 73 sampai 75 ya. Saya kira ini satu pertemuan yang sangat antusias. Mari kita lanjutkan nanti dengan marnonang-marnonang berikutnya dengan topik-topik yang sangat menarik. Jadi begitulah dulu closing statement dari saya. Nanti saya mohon bisa ditutup nanti sebelum ditutup oleh moderator, bisa ditutup dengan doa nanti oleh Lae Harisan Boni. Masih ada Lae Harisan Boni? Halo. Masih ada? Masih ada. Lai Harisan Boni, Nenggolan. Ya? Tidak. Oh, masih ada? Masih? Halo, Lai Harisan Boni, tolong dibuka itunya. Di unmute. Halo, Lai Harisan Boni. Oh. Ada kok itu. Ada ya? Ada, tapi mungkin lagi ada yang dikerjakan kali. Oh iya. Kalau tidak nanti saya yang tutup dalam doa ya. Silakan Lai Haposan Situmorang ya. Berarti melatih Amang Insinyur Monang Nepospos dengan Amang Profesor Dr. Bostang Daja Guguk. Ini sangat bernas ini acaranya. Jadi nanti ini akan kita buatkan di YouTube rekamannya. Nanti Amang Lai Bernhard akan buatkan di YouTube seperti biasa. Setiap acara Marnonang ada di YouTube.
mungkin nanti Lai buatkan link utamanya yang sudah ada Batak Diaspora Marnonang sebelumnya, Lai ya. Jadi biar bisa bagi yang belum melihat Batak Diaspora Marnonang 1 sampai 8 bahkan 9 bisa melihat di situ sebagai archive kita, tukar menukar informasi. Mungkin sebelum silakan, jadi mungkin doa penutup. Setelah itu mungkin sebelum doa penutup aku akan tutup aja dulu. Jadi sesudah doa penutup langsung tutup. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan kami panitia yang nggak berkenan. Mungkin bahasa Batakku mar pasir-pasir, mohon maaf ya. Jadi makanya aku pengen belajar di sini di Marnonang ini. Aku banyak mendapatkan masukan-masukan, informasi yang berharga, apalagi kami yang di Pangaratoan ini ya, Daosian, Danau Toba. Jadi mohon maaf kalau tidak berkenan. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Amang Insinyur Monang Nai Pospos, Amang Profesor Buastang Dajebugu dan teman-teman semua, dan juga kepada Amang Dr. Ronsen Pasaribu yang sudah banyak masukannya, dengan juga Amang Siombing dan yang lainnya. Inilah gunanya kita Marnonang tapi bermanfaat bagi kita ya, paling tidak bagi kita orang Batak, terutama untuk memajukan Dongan-Dongata di Buana Pasogit. Nah, jadi silakan Amang. Jadi kalau ada Amang Harrison sudah bisa sama Harrison. Oh ya, Lai. Silakan Lai Harrison Boni, tolong ditutup dalam doa, Lai. Baik, terima kasih Amang. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan pada saat malam hari yang indah ini Tuhan kami dapat berkumpul